Apa maksudmu? Sang Qin bingung. Jangan bilang ipar perempuan atau Zuan sebenarnya terkait dengan klan Sang kami entah bagaimana. Sang Hong perlahan berkata, aku diam-diam menambahkan beberapa barang ke dalam anggur hari ini. Apa? Anda meracuni Zuan? Mata Sang Qin berbinar kaget. Apakah ayahnya masih menyimpan dendam terhadap Zuan? Tapi meskipun pria itu terkadang sangat menyebalkan, dia tidak pantas mati. Dia bahkan telah banyak membantu klan Sang. Dia baru saja akan menasihati ayahnya untuk berubah pikiran ketika Sang Hong melanjutkan, jangan khawatir, saya tidak meracuninya, melainkan memasukkan pil penolong Qan yang saya peroleh dengan menghabiskan banyak uang. Pil itu tidak berbahaya bagi tubuh, tetapi dapat membantu seorang gadis lebih mudah. Ah! Sang Qin berteriak ketakutan. Pipinya segera berubah menjadi sangat merah. Ayah, kamu tidak memberitahuku. Aku juga meminumnya. Dia tidak tahu apakah itu hanya efek placebo, tapi dia merasa seluruh tubuhnya mulai terbakar. Sang Hong menatapnya, ekspresi di matanya agak rumit. Dia berkata, mereka mungkin telah memperhatikan sesuatu jika saya memberitahu Anda sebelumnya, dan Zuan akan menjadi curiga. Jangan khawatir, itu tidak akan membahayakan Anda sama sekali, dan malah akan memberi Anda beberapa manfaat. Petik 2. Bagaimanapun, Sang Qin masih seorang wanita muda yang belum menikah. Dia merasa topik seperti itu agak memalukan dan dengan cepat berseru, ayah, kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Bahkan jika ipar perempuan, anak itu tetap tidak ada hubungannya dengan klan Sang kita. Sang Hong menatapnya dan perlahan berkata, anak yang dilahirkan oleh saudara iparmu mungkin tidak ada hubungannya dengan klan Sang, tetapi yang kamu lahirkan akan berbeda. Sang Qin tercengang. Dia baru saja akan menanyakan sesuatu yang lain ketika seluruh tubuhnya menjadi lemah, dan dia perlahan jatuh. Seseorang mendukungnya dari belakang. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat siapa itu, dia bertanya dengan kaget, bibimu, apa yang kamu lakukan? Wanita parubaya, bibimu, melayani ayahnya. Sejak ibu Sang Qin meninggal, bibimu hampir selalu menjadi orang yang membantu kehidupan sehari-hari ayahnya. Meskipun mereka tidak pernah secara resmi menikah satu sama lain, semua orang di klan Sang memperlakukannya sebagai selir Sang Hong. Mereka semua menghormatinya. Sang Qin tidak pernah menyangka wanita ini akan melakukan hal seperti itu padanya. Bibimu menarik kembali tatapannya meminta maaf dan menatap Sang Hong, bertanya, Tuan, apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Ada ekspresi ragu-ragu di wajah Sang Hong, tetapi pada akhirnya, dia masih berkata, Qiner, tolong jangan salahkan ayahmu. Aku melakukan ini demi masa depan klan Sang. Setelah itu, dia memberi isyarat agar bibimu melanjutkan rencananya. Jika dia masih bisa menjadi ayah bagi dirinya sendiri, mengapa dia menyusahkan para junior ini? Tapi dia benar-benar tidak bisa lagi. Sang Qin memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa ayahnya mengatakan hal seperti itu. Kemudian, bibimu menjemputnya. Langkahnya cepat dan ringan saat dia dengan cepat melakukan perjalanan melintasi perkebunan klan menuju halaman. Sang Qin terkejut dan berseru, bibimu, kemana kamu membawaku? Bibimu tidak menjawab pertanyaan ini dan malah berkata, Qiner, jangan salahkan ayahmu. Demi seluruh klan, dia tidak punya pilihan. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Sang Qin bertanya. Kata-kata bibimu yang lebih kabur dan misterius, semakin dia menjadi takut. Tapi yang aneh adalah tidak ada satupun pelayan di halaman. Mereka jelas telah dikirim jauh sebelumnya. Bibimu tidak menjawab, dan malah mendorong pintu hingga terbuka dan menempatkan Sang Qin di tempat tidur. Pada saat yang sama, dia mulai membuka pakaian Sang Qin. Sang Qin akhirnya mengerti rencana ayahnya. Dia sangat marah dan malu, berseru, apa yang ayah pikirkan? Saya ingin melihat ayah sekarang, saya sendiri yang akan berbicara dengannya. Bibimu menghela nafas. Ayahmu juga cukup bermasalah, tapi dia tidak bisa membiarkan garis keturunan klan Sang berakhir di sini. Dia hanya bisa salah padamu. Tapi bibimu telah mengamati kalian semua juga. Terlepas dari apakah itu penampilan atau kemampuannya, orang itu adalah raksasa di antara manusia. Jika Anda dapat menyesuaikan sikap Anda sedikit, Anda tidak akan merasa terlalu dirugikan. Sang Qin hampir menangis. Bagaimana kamu bisa menjadi orang yang mengatakan apakah aku merasa bersalah atau tidak? Tangan bibimu bergerak dengan mahir, dengan cepat melepas semua pakaian Sang Qin dan memperlihatkan tubuh mudanya. Dia menghela nafas dalam pujian dan berkata, Qiner, kamu benar-benar cantik. Sang Qin tidak ingin mengatakan apa-apa lagi padanya. Dia menoleh ke samping dan diam-diam menangis. Bibimu menghela nafas. Dia menurunkan tirai tempat tidur, lalu meniup lampu di kamar. Baru kemudian dia menutup pintu dan pergi. Sementara itu, Zuan melihat Sang Hong kembali dengan langkah goyah. Dia bertanya, Paman yang terhormat,
apakah kamu tidak pingsan karena terlalu banyak minum? Zeng Dan tersipu. Dia berpikir, syukurlah kami berhenti dengan cepat. Kalau tidak, ayah mertuanya akan melihat mereka berdua bersama. Dia akan mati karena malu saat itu. Sang Hong melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak mabuk, jadi ayo terus minum. Zuan melihat sekeliling dan bertanya, hah? Di mana adik perempuan Qin? Petik 2. Dia tidak ingin minum dengan kami pria kasar, jadi dia sudah kembali ke kamarnya, kata Sang Hong dengan cara yang tidak peduli. Dia mengisi cangkir Zuan lagi. Zuan dengan cepat berkata, saya benar-benar tidak bisa minum lagi, atau saya bahkan tidak akan bisa berjalan lagi nanti. Dengan kultivasinya, dia bisa dengan cepat menghilangkan mabuknya dengan menggunakan Qi. Dia tidak akan mabuk sama sekali. Tapi apa artinya minum jika dia melakukan itu? Itulah mengapa kebanyakan kultivator tidak akan melakukan hal seperti itu saat minum, dan malah membiarkan alkohol mi mereka untuk memberi mereka perasaan mabuk yang menyenangkan. Sang Hong tertawa dan berkata, sudah terlambat, dan tidak pantas bagimu untuk kembali. Mengapa kamu tidak menginap saja di Manor, selama kamu tidak menganggap tempat itu terlalu kumuh? Petik 2. Zuan berpikir untuk dirinya sendiri, itulah tepatnya yang ada dalam pikiranku juga. Kalau begitu aku akan dengan senang hati menerimanya. Dia melirik Zeng Dan dari waktu ke waktu sambil berbicara. Zeng Dan tahu apa yang dia maksudkan. Pipinya langsung merona merah. Sang Qin tidak hadir lagi, jadi agak canggung baginya untuk tetap hadir. Karena itu, dia mengambil kesempatan untuk pergi. Zuan juga tidak keberatan, dan menyuruhnya menunggunya melalui Qi. Sosok Zeng Dan yang pergi terhuyung-huyung. Kemudian, langkahnya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Ketika dia kembali ke halaman, dia hanya bisa memikirkan ekspresi provokatif Zuan. Boneka itu semakin berani. Dia benar-benar mengatakan itu di depan ayah mertuaku. Mengapa tidak ada pelayan di halaman? Dia hendak mendorong pintu ketika bagian tengah punggungnya tiba-tiba mati rasa. Kemudian, dia pingsan. Bibimu menangkapnya. Dia menghela nafas dan membawa Zeng Dan ke kamar Sang Qin, menempatkannya di tempat tidur dan menutupinya. Sementara itu, Sang Hong terus memaksa Zuan untuk minum. Mereka berbicara tentang segala sesuatu mulai dari tata letak pengadilan hingga keluarga dari banyak pejabat yang berbeda. Ini semua adalah hal yang tidak akan didengar orang di luar, karena mereka akan dengan mudah menyinggung orang, dan bahkan kaisar sendiri mungkin tidak senang. Dilihat dari ketulusan dalam suara pihak lain, Zuan tahu bahwa Sang Hong benar-benar memperlakukannya sebagai salah satu miliknya, jadi dia minum dengan lebih ceria. Setelah mereka minum untuk waktu yang lama, Sang Hong benar-benar pingsan. Mata Zuan juga menjadi kabur. Dia berpikir, orang tua ini benar-benar bisa minum, dia benar-benar meminumku sampai keadaan ini. Seorang wanita parubaya perlahan berjalan ke depan kemudian. Ketika dia melihat kondisi Sang Hong, dia berkata kepada Zuan, Tuan Muda Zhu, saya akan membawa Anda ke tempat peristirahatan Anda. Saya tidak berani menyusahkan nyonya. Zuan sudah beberapa kali ke klan Sang, jadi dia secara alami mengenali bibimu ini, yang praktis adalah master kedua klan. Tuan Muda terlalu sopan. Ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Sedikit kebahagiaan muncul di antara alis bibimu ketika dia mendengar kata, nyonya. Dia berpikir dalam hati, pemuda ini tampan, dan dia juga pandai berbicara. Dia segera mengembangkan kesan yang baik tentang dia. Dia secara pribadi membawanya ke ruang samping setelah berkata, Tuan Muda, tolong istirahatlah dengan baik. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah itu, dia pergi. Zuan bingung. Tidak bisakah pelayan acak mengurus semua ini? Mengapa dia perlu secara pribadi melihat saya di sini? Tapi efek alkohol mulai menguasainya. Dia tidak terlalu memikirkannya dan hanya menganggapnya sebagai pertimbangan ekstra. Dia memutuskan untuk masuk saja ke kamar sehingga bibimu akan mengira dia masuk untuk malam itu. Setelah dia pergi melalui jendela dan menyelinap ke kamar Zeng Dan. Kepalanya berdenyut-denyut di sepanjang jalan, dan jalan di depannya bahkan tampak berlipat ganda. Dia memukul kepalanya sendiri beberapa kali. Mengapa alkohol klan Sang begitu kuat? Tetapi semua darahnya mengalir deras saat ini, jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkan kelainan kecil seperti itu. Dia dengan cepat tiba di kamar Zeng Dan dengan lembut menekan jendela. Benar saja, itu tidak sepenuhnya tertutup. Dia sangat senang melihat Dan telah membiarkan pintu masuk terbuka untuknya. Dia diam-diam masuk ke dalam. Tidak ada lampu di dalam ruangan, dan dia melihat Zeng Dan sedang tidur di tempat tidur. Sosoknya tampak lebih anggun dan lembut melalui tirai. Zuan tidak tahu apakah itu karena perasaan alkohol atau sesuatu yang lain, tetapi tubuhnya terasa seperti terbakar. Bagaimana dia masih bisa mengendalikan dirinya sendiri? Dia dengan cepat menanggalkan pakaiannya dan masuk ke dalam selimut. Dan,
Kamu pasti sudah lama menunggu. Bab 952. Ketika dia merasakan sensasi halus dan awet muda di bawah selimut, Zuan tercengang pada awalnya. Kemudian, dia sangat gembira, berseru, Dan, jadi kamu sudah siap dan menungguku. Sang Qin sangat malu. Bagaimanapun juga, pasangan yang selingkuh ini sudah bersama. Meskipun dia sudah menduga itu sebelumnya, spekulasi dan kenyataan masih merupakan dua hal yang berbeda. Anda telah berhasil mengontrol Sang Qin untuk plus 444 plus 444 plus 444. Hah? Zuan terkejut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mengapa Little Qin marah? Sang Qin bingung mengapa Zuan bisa merasakan kemarahannya. Namun, dia tetap senang melihatnya. Ya, cepat dan cari tahu ada yang tidak beres. Dia memiliki titik akupuntur yang disegel oleh bibimu, jadi dia tidak bisa berbicara untuk memperingatkan Zuan sama sekali. Dia hanya bisa berharap bahwa dia akan memperhatikan sesuatu. Tetapi segera setelah itu, dia mendengar dia bergumam, gadis kecil itu selalu tidak senang dengan saya. Dia mungkin sudah tahu tentang hubungan kita. Sang Qin berpikir dalam hati, setidaknya orang ini mengenal dirinya sendiri. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain saat ini, dia hanya bisa berdoa agar dia mengetahui apa yang terjadi lebih cepat. Tapi sayangnya, hal-hal tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Zuan sudah mabuk karena terlalu banyak minum, dan semua darahnya sudah mengalir melalui tubuh bagian bawahnya. Bagaimana mungkin dia masih memiliki ruang mental untuk mempertimbangkan kembali situasinya? Sang Qin segera merasa dirinya ditarik ke dalam pelukannya seperti mainan. Dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari nasibnya dan merasa putus asa. Zuan menyadari bahwa perasaan itu agak aneh dan bergumam pada dirinya sendiri. Hah? Dan, kapan kamu menjadi lebih kurus? Petik 2. Sang Qin malu dan malu. Tubuh kakak iparnya sudah memberinya cukup kepercayaan diri, tetapi bahkan sekarang, dia harus melalui serangan psikologis lain dari pria ini. Tapi dia tiba-tiba menemukan jejak harapan. Sosoknya jelas berbeda dari kakak iparnya, jadi pria ini seharusnya bisa membedakannya, kan? Belum terlambat untuk berhenti sekarang. Namun, dia segera mendengar Zuan mengatakan sesuatu yang lain. Sialan para pedagang klan Hu itu karena menyakitimu dan mencegahmu tidur nyenyak. Kamu benar-benar menjadi jauh lebih kurus. Petik 2. Sang Qin ingin menangis ketika mendengar itu. Apakah orang ini benar-benar mabuk atau tidak? Bagaimana Anda bisa memfokuskan semua alasan Anda pada hal itu? Tapi dia dengan cepat tidak dalam mood untuk memikirkan hal-hal seperti itu lagi. Dia merasakan betapa mahirnya dia bergerak. Sebelum dia bahkan bisa bereaksi, dia merasa seolah-olah dia telah ditusuk oleh batang besi yang panas. Dua garis air mata diam-diam meluncur di pipinya. Bibimu, yang diam-diam mengamati dari balik pohon besar di luar, menghela nafas. Ketika dia mendengar tempat tidur mengerang di bawah tekanan, dia memutuskan untuk membeli tempat tidur yang lebih kuat di masa depan. Pada saat yang sama, ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Mereka benar-benar mengecewakan Kiner kali ini. Keesokan paginya, langit di timur berangsur-angsur menjadi putih. Zuan sedang tidur nyenyak ketika dia terbangun oleh isak tangis yang tenang. Dia masih agak mengantuk. Dia mengulurkan tangannya dan menamparkan bagian bawah kecantikan di lengannya, bertanya, Dan, mengapa kamu menangis pagi-pagi sekali? Pihak lain tidak menjawab, dan hanya menatapnya dengan mata merah. Pandangan Zuan berangsur-angsur hilang. Dia tiba-tiba melihat siapa yang ada di pelukannya. Bagaimana mungkin Zheng Dan yang menawan? Itu adalah Sang Qin yang mungil dan indah. Wajahnya yang berlinang air mata menyayat hati. Zuan dengan cepat menggosok matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku sedang bermimpi? Mengapa saya akhirnya melihat saudara ipar Anda? Petik 2. Berangkat. Sang Qin menggigit bibir merahnya. Dia mendorong pria yang memeluknya. Malam sebelumnya, dia merasa seperti perahu kecil di lautan badai, babak belur dan dipukul oleh angin. Pada akhirnya, dia sangat lelah sehingga dia tanpa sadar tertidur. Ketika dia bangun keesokan paginya, dia akhirnya memulihkan kemampuannya untuk bergerak lagi. Dia secara naluriah mencoba untuk pergi, tetapi Zuan telah menempel padanya seolah-olah dia adalah hewan peliharaannya, tidak membiarkannya pergi sama sekali. Dia tidak bisa membebaskan dirinya bahkan setelah mencoba beberapa kali. Ketika dia memikirkan tentang apa yang telah terjadi, dia diliputi kesedihan. Dia tidak bisa membantu tetapi mulai menangis, sehingga membangunkan Zuan. Zuan akhirnya menyadari bahwa semua yang terjadi bukanlah mimpi. Dia segera melompat kembali ketakutan dan menarik spray untuk menutupi dirinya, berseru, apa yang kamu lakukan padaku? Sang Qin terdiam. Dia hampir pingsan karena marah. Bagaimana mungkin ada seseorang yang serendah ini di dunia? Dia benar-benar ingin menggigitnya sekarang.
Ketika Zuan melihat tubuhnya yang benar-benar terbuka dan warna-warna cerah yang mekar di spray, dia merasa seolah-olah dia seperti rusa kecil yang terluka. Dia akhirnya menyadari apa yang telah terjadi. Dia membungkus selimut di sekelilingnya dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Ketika selimut menutupinya lagi, hati sedingin es Sang Qin akhirnya merasakan sedikit kehangatan. Tidak apa. Jika seseorang bertanya apakah dia membenci Zuan karena mencuri keperawanannya, tentu dia akan menjawab ya. Tetapi jika seseorang bertanya apakah dia menyalahkannya, dia tidak bisa mengatakannya. Lagi pula, apa yang terjadi malam sebelumnya terlalu konyol. Bahkan dia, putrinya sendiri, tidak mengharapkan ayahnya melakukan hal seperti itu. Bagaimana dia bisa menyalahkan Zuan? Tapi semakin dia seperti itu, semakin bingung Zuan. Dia dengan cepat melihat sekelilingnya. Seharusnya tidak ada kesalahan, kan? Ini adalah ruangan yang sama, tempat tidur yang sama. Ini seharusnya kamar Zheng Dan. Dia hanya bisa bertanya dengan hati-hati, apakah kamu kembali ke kamar yang salah tadi malam? Sang Qin menarik napas dalam-dalam. Dia merasakan kemarahan melonjak dalam dirinya saat dia berkata dengan dingin, bahkan jika aku pergi ke kamar yang salah, ini masih kamar kakak iparku. Anda telah berhasil mengontrol Sang Qin untuk +233 +233 +233. Zuan tersenyum canggung, terlihat agak malu. Zheng Dan saat ini adalah menantu klan Sang. Sang Qin juga tidak berminat untuk mengkritiknya lebih jauh. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, berbaliklah, aku akan berpakaian. Oke, Zuan tidak lagi bersikap sembrono seperti biasanya. Dia dengan patuh berbalik. Jika itu gadis lain, dia mungkin akan sedikit menggodanya. Namun, dia benar-benar hanya memperlakukannya sebagai adik perempuannya setelah berada di dekatnya selama beberapa waktu. Sekarang setelah hal seperti itu terjadi, dia tidak bisa menahan perasaan seolah-olah dia telah berdosa. Yang lebih menyebalkan adalah identitasnya. Dia baru saja membentuk aliansi dengan klan Sang. Hubungannya dengan Zheng Dan adalah satu hal, karena mereka berdua sudah bersama sebelumnya, dan klan Sang bahkan diam-diam menyetujui hubungan mereka. Tapi sekarang, sesuatu seperti ini telah terjadi. Meminta menantu perempuan adalah satu hal, tetapi sekarang dia bahkan telah menyakiti putri mereka. Zuan bertanya pada dirinya sendiri apa yang akan dia lakukan dalam situasi seperti ini. Jika itu terjadi padanya, dia mungkin akan meledak karena marah. Sementara Zuan bingung harus berbuat apa, Sang Qin berbicara dengan tenang dari belakangnya. Baiklah, kamu bisa berbalik sekarang. Zuan berbalik. Dia melihat Sang Qin sudah berpakaian lengkap. Dia masih sama tampan dan halusnya seperti sebelumnya, hanya saja rambutnya agak berantakan. Ada sedikit ekspresi lelah di wajahnya, tapi itu hanya membuatnya terlihat lebih bergerak. Apa yang terjadi hari ini hanyalah sesuatu yang tidak terduga. Di dunia ini, hanya kita berdua yang tahu tentang masalah ini. Tidak ada yang diizinkan untuk menyebutkan masalah ini lagi. Apakah kamu mengerti? Sang Qin tidak bisa menatap matanya. Dia menundukkan kepalanya dan dengan tenang mengucapkan kata-kata itu. Dia tahu rencana ayahnya, tetapi dia benar-benar tidak bisa memaksa dirinya untuk hanya bekerja sama dan menggunakan tubuhnya sendiri sebagai alat tawar-menawar. Fakta bahwa dia masih membenci keputusan ayahnya berarti dia terutama tidak ingin semuanya berjalan seperti yang diinginkannya. Zuan tertegun dan berkata, tapi itu tidak adil untukmu. Aku bukan seseorang yang tidak akan bertanggung jawab. Meskipun mereka berdua tidak benar-benar berbagi perasaan, dia tahu bahwa kesucian wanita di dunia ini sangat penting. Sekarang setelah hal seperti itu terjadi, dia tidak bisa begitu saja menarik celananya dan pergi. Sang Qin memotongnya dan berkata, aku tidak membutuhkanmu untuk bertanggung jawab. Dia langsung berjalan keluar setelah berbicara. Namun, dia tersandung begitu dia mengambil langkah pertama. Zuan dengan cepat mendukungnya, bertanya, ada apa? Sang Qin mendorongnya menjauh. Anda bahkan memiliki keberanian untuk menanyakan hal seperti itu. Kakak iparnya tampak lembut dan lembut, bagaimana dia bisa menangani binatang buas semacam ini? Anda telah berhasil mengontrol Sang Qin untuk +313 +313 +313. Dia memberinya tatapan penuh kebencian, lalu terpincang-pincang keluar. Saat dia melihatnya pergi, Zuan merasa agak tidak nyaman. Apa ini? Benar, bagaimana dengan Dandan? Gumamnya, kaget. Dia baru saja akan mencari Zheng dan ketika dia melihatnya dengan cepat bergegas dari tempat lain. Dia hendak memanggil, tetapi dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia dengan cepat kembali ke kamar dan menyimpan semua spray yang berantakan ke dalam brilliant glass bed miliknya. Zheng dan tiba tidak lama kemudian. Dia melompat ketakutan ketika dia melihat Zuan, bertanya, mengapa kamu di sini? Akan buruk jika seseorang di Manor melihatmu. Zuan menatap matanya, bertanya, mengapa kamu tidak ada di kamarmu?
Kemana kamu pergi tadi malam? Dia bahkan bertanya-tanya apakah Zheng Dan adalah orang yang menyebabkan semua ini, mungkin dia ingin menyeret adik iparnya juga, karena itu akan membuat segalanya lebih mudah baginya di masa depan. Dengan cara dia melakukan sesuatu sebelumnya, itu sebenarnya kemungkinan. Zheng Dan menggosok kepalanya dan berkata, aku mungkin terlalu banyak minum tadi malam, tapi aku sebenarnya tidur di kamar Little Qin. Ah, benar, apakah Anda melihat Little Qin? Aku tidak melihatnya ketika aku bangun. Saya belum, kata Zuan agak tidak wajar. Karena Sang Qin tidak ingin apa yang terjadi terungkap, dia akan menghormati keinginannya. Dia dengan hati-hati mengamati ekspresi Zheng Dan sepertinya dia tidak berbohong. Dia kemudian memikirkan apa yang terjadi. Klan Sang sudah diam-diam menyetujui hubungan mereka, jadi dia jelas tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Lalu apakah tadi malam baru saja menjadi kesalahan yang indah? Cepat dan pergi dari sini. Para pelayan sudah akan bangun. Saat Zuan berpikir, Zheng Dan sudah mendorongnya keluar dari pintu. Ini tidak terlalu pagi lagi, jadi akan sangat buruk jika ada yang melihatnya di kamarnya. Setelah Zuan pergi, Zheng Dan berencana untuk beristirahat, tetapi dia tiba-tiba sedikit terkejut ketika dia melihat tidak ada spray. Dia merenung, kemana perginya spray? Sementara itu, Zuan kembali ke kamarnya sendiri. Dia berpura-pura terlihat seperti baru saja bangun dari tempat tidur. Dia kebetulan bertemu dengan Sang Hong, yang sedang melakukan latihan paginya. Bagaimana tidurmu semalam? Sang Hong bertanya sambil tersenyum. Itu, cukup bagus, jawab Zuan, menghindari kontak mata dengan Sang Hong. Bagus, yang tua ini takut perawatan kami tidak memuaskan, kata Sang Hong sambil tersenyum. Itu sangat memuaskan, Zuan berpikir dalam hati, mungkin itu terlalu memuaskan. Dia juga tidak bisa melihat apapun dari ekspresi pihak lain, yang hanya membuatnya semakin gugup. Sang Hong menghentikan posisinya saat ini dan mengundang Zuan, karena kamu di sini, mengapa kamu tidak bergabung denganku dalam latihan pagiku? Itu benar, saya tiba-tiba teringat bahwa saya memiliki sesuatu yang penting untuk diurus di rumah. Zuan merasa sangat bersalah. Bagaimana dia bisa menanggung rasa malu karena menginap ketika dia baru saja mencemari putri Sang Hong? Dia dengan cepat menemukan alasan untuk pergi. Sang Hong tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Zuan pergi dengan bingung. Bahkan orang ini terkadang seperti ini, Ketika Zuan pergi, bibimu berjalan ke samping dan bertanya, Tuan, bukankah kita harus menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan informasi darinya? Bab 953. Sang Hong menggelengkan kepalanya. Dia orang yang cerdas. Apa yang terjadi tadi malam sungguh aneh. Dia belum meluangkan waktu untuk memikirkannya secara mendalam sekarang karena shock, tapi dia akan bangun cepat atau lambat. Jika kita memaksanya terlalu keras sekarang, itu mungkin lebih buruk, kita bahkan mungkin akan meninggalkannya dengan perasaan tidak enak terhadap kita. Tapi jika kita tidak melakukan apapun atau memberitahunya apapun, bahkan jika dia mengetahui kebenarannya, dia tidak akan bisa bertindak. Lagi pula, kami tidak pernah meminta apapun darinya selama ini, dan dialah yang menerima manfaat luar biasa. Bibimu bertanya dengan ekspresi khawatir, tapi bagaimana jika dia menolak untuk mengakui apapun setelah semuanya dikatakan dan dilakukan? Dia telah tinggal di klan begitu lama sehingga meskipun Sang Qin bukan putrinya sendiri, dia telah menyaksikannya tumbuh dewasa. Sekarang dia juga sudah sangat tua, dia pada dasarnya memandang Sang Qin sebagai putrinya sendiri. Dia benar-benar khawatir tentang itu. Itu tidak akan terjadi. Sang Hong memiliki senyum ramah di wajahnya. Dia seseorang yang sangat menyukai persahabatan. Saya hampir menghancurkan klan Chu di Bright Moon City, namun dia sendirian menyelamatkan mereka. Kemudian, ketika sesuatu terjadi padanya, dia dengan tegas memutuskan hubungannya dengan mereka untuk menghindari menjatuhkan mereka juga. Bagaimana mungkin orang seperti itu tidak tahu berterima kasih dan berubah-ubah? Lalu menilai dari apa yang dikatakan tuannya, dia masih memiliki kasih sayang untuk nona pertama Chu. Bibimu bertanya. Tapi tentu saja, jawab Sang Hong. Cucuyan adalah gadis yang sombong dan arogan, jadi bagaimana mungkin seorang gadis seperti itu mengagumi seseorang yang berubah-ubah dengan sepenuh hati? Lebih jauh lagi, justru karena emosi mereka yang masih ada, itu mungkin memiliki efek sebaliknya jika kita mencoba memasukkan Kiner di antara mereka. Lagi pula, dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Zuan, dan mereka tidak berbagi terlalu banyak sentimen. Mungkin lebih baik meninggalkan Zuan dengan kesan bahwa dia mengambil keuntungan darinya terlebih dahulu, membuatnya merasakan konflik internal dan belas kasihan sebagai gantinya. Bibimu secara bertahap mengerti apa yang dia katakan. Dia bertanya, tetapi jika itu terjadi, bukankah Kiner benar-benar akan dirugikan? Sang Hong terdiam.
Hanya setelah beberapa saat dia berkata, sebagai seorang ayah, aku memang benar-benar mengecewakannya. Bibimu bertanya setelah ragu-ragu, Tuan, haruskah dirimu yang terhormat mengunjunginya? Sang Hong menggelengkan kepalanya. Dia masih kesal sekarang, kehadiranku hanya akan menambah bahan bakar ke dalam api. Mungkin lebih baik membiarkan waktu menyembuhkan lukanya. Tapi aku takut Kiner akan melakukan sesuatu yang bodoh, bibimu terlihat sangat khawatir. Itu tidak akan terjadi. Kiner adalah anak yang cerdas dan rasional. Meskipun dia kesal, peristiwa itu sudah terjadi. Dia akan dapat mempertimbangkan pro dan kontra, dan tidak akan melakukan hal bodoh. Sang Hong menganalisis situasinya. Setelah jeda, dia melanjutkan, tapi kamu bisa mengunjunginya. Akulah yang membawanya kembali. Jika saya melihatnya sekarang, saya takut, bibimu juga memiliki ekspresi malu di wajahnya. Dia juga tidak berani bertemu dengan Sang Qin sekarang. Dia tahu bahwa kamu hanya bertindak atas perintah, jadi dia hanya akan membenciku. Dia tidak akan menyalahkanmu. Sang Hong melambaikan tangannya. Tolong, pergi dan periksa dia. Bibimu berkata sambil menghela nafas, Tuan, meskipun kamu terdengar seolah-olah kamu tidak peduli, kamu masih lebih peduli pada Kiner daripada orang lain. Sang Hong tetap diam. Pada akhirnya, setelah berpikir lama, dia hanya bisa menghela nafas. Setelah meninggalkan klan Sang, Zuan langsung menuju ke istana kekaisaran untuk panggilan pagi. Dia dalam keadaan linglung. Bahkan Bilinglong tahu ada yang tidak beres. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar, Tuan Chamberlain tampaknya telah mengalami beberapa jenis masalah. Zuan tersadar dari linglungnya dan menjawab, terima kasih, Putri Mahkota, atas kekhawatiranmu. Subjek ini tidak memiliki masalah besar. Dia bermaksud mengambil kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka lagi, tetapi ketika dia mendengar bahwa dia baik-baik saja, Bilinglong tidak memperhatikannya lagi. Dia terus memperhatikan mata pelajaran Istana Timur lainnya seperti biasa. Pada akhirnya, Zuan memaksakan sebuah senyuman. Dia sebenarnya tidak dalam mood untuk membujuk Bilinglong saat ini juga. Setelah menghabiskan hari di Istana Timur, berkeliling dengan linglung, Zuan pulang kerja ketika dia merasa sudah waktunya. Bilinglong menggigit bibirnya ketika dia melihat sosoknya yang pergi. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa tidak memanggil Rong Mo, mengatakan, bantu aku bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang terjadi pada Zuan baru-baru ini. Rong Mo terkejut dan menjawab, Putri Mahkota, apakah kamu tidak terlalu khawatir tentang dia? Bilinglong benar-benar tenang. Dia menjawab, apa yang kamu mengerti? Dia adalah anggota penting dari Istana Timur sekarang, jadi aku perlu memastikan bahwa dia tidak disuap atau diancam oleh pihak Raja Qi. Yang mulia memang bijaksana. Kecurigaan Rong Mo dengan cepat digantikan dengan kekaguman. Setelah Zuan pergi, dia berjalan di sekitar rumah klan Sang. Pada akhirnya, dia masih tidak tahu bagaimana menangani masalah ini dan menyerah untuk masuk ke dalam. Dia berbalik dan pergi menuju undangan Scarlet. Itu bukan karena dia terburu-buru untuk melampiaskannya, tetapi karena Kong Nanwu telah membantunya menyelamatkan Zheng dan sebelumnya, jadi dia setidaknya harus mengucapkan terima kasih. Setelah kunjungan sebelumnya, Nansun telah memberikan instruksi khusus kepada para pelayan. Ketika Zuan tiba, dia segera dibawa ke halaman kecil di dalam untuk melihat Nansun dan Kong Nanwu. Kedua wanita itu sama-sama dingin di luar tetapi hangat di dalam. Keduanya juga memukau. Ketika mereka berdiri bersebelahan, seluruh ruangan tampak menjadi sedikit lebih terang. Terima kasih, Nona Kong, atas bantuan Anda terakhir kali. Saya bisa menemukan dalangnya. Zuan memperhatikan bahwa Kong Nanwu membawa benda seperti bola salju yang lembut. Dia mengira itu bantal atau semacamnya, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah rubah kecil yang cantik. Sebenarnya ada rubah yang begitu cantik di dunia ini. Tidak heran begitu banyak orang dari duniaku sebelumnya suka memelihara hewan peliharaan yang lucu. Zuan hanya bisa menghela nafas. Tapi dia dengan cepat mengingat sesuatu. Ini hanya bisa menjadi rubah tercantik kedua, karena dajinya pasti nomor 1. Kong Nanwu membelai rambut lembut rubah kecil itu sambil bertanya dengan sedikit gugup, bolehkah aku bertanya siapa dalangnya? Zuan tahu apa yang dia khawatirkan, jadi dia menjelaskan, Lady Kong tidak perlu khawatir. Dia bukan bagian dari ras iblis, melainkan hanya manusia yang mempraktikkan seni jahat. Benar saja, Kong Nanwu menghela nafas lega ketika mendengar itu. Dia selalu khawatir tentang apakah dia akhirnya menyinggung salah satu rekan ras iblisnya. Kemudian, dia bertanya tentang beberapa detail lagi, dan Zuan menjawab semuanya. Kedua belah pihak ramah dan bersahabat. Zuan menatap rubah berbulu halus di pelukannya beberapa kali. Dia akhirnya tidak bisa tidak bertanya, bisakah saya membelainya?
Sepertinya kita manusia benar-benar tidak memiliki perlawanan terhadap bola bulu lucu. Tetapi siapa yang mengira bahwa sebelum Kong Nanwu bahkan bisa menjawab, rubah kecil itu akan berdiri dan memamerkan taringnya padanya. Kong Nanwu tersenyum, berkata, sepertinya Hu tidak setuju dengan itu. Zuan terkejut. Dia benar-benar tidak bisa mengasosiasikan rubah kecil yang lucu dengan pelayan kecil yang penuh semangat itu. Apa? Ada yang salah. Rubah kecil itu membalas dengan ucapan manusia. Dia tidak terlalu menyukai Zuan sejak awal, jadi dia mengambil kesempatan untuk mengkritiknya. Semua orang selalu mengatakan bahwa kalian manusia adalah yang paling munafik, dan sekarang saya dapat melihat bahwa memang demikian. Anda terus mengatakan bahwa Anda ingin berterima kasih kepada nona muda kami, namun Anda bahkan tidak membawa hadiah apapun. Anda jelas hanya mengatakan itu. Palsu. Kong Nanwu mencubit rubah kecil itu dan segera memarahinya. Tuan Muda Zhu bukan orang normal. Hubungan kita bukanlah hubungan di mana kita peduli dengan hal-hal duniawi. Zuan tersenyum dan berkata, apa yang dikatakan Lady Kong benar. Saya mendengar dari Nansun bahwa Anda tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti kekayaan, jadi saya secara khusus menyiapkan hadiah kecil untuk Anda. Saya harap itu sesuai dengan keinginan Anda. Petik 2. Kong Nanwu sedikit terkejut, menjawab, kalau begitu aku harus berterima kasih pada Tuan Muda. Hadiah macam apa? Rubah kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ke meja dengan tidak sabar. Ia mengulurkan cakarnya dan mencakar Zuan. Nansun juga menjulurkan lehernya, penasaran seperti apa hadiah yang dibawa Zuan. Ketika dia melihat penampilan rubah kecil yang lucu, Zuan mulai menggodanya, dengan mengatakan, aku akan memberitahumu jika kamu membiarkanku membelaimu. Rubah kecil itu tampak ketakutan. Itu bergegas kembali langsung ke pelukan tuannya. Ekspresi Kong Nanwu juga menjadi sedikit aneh ketika dia berkata, Tuan Muda Zhu, Hu adalah seorang gadis. Zuan terdiam. Di mataku, dia hanya bola bulu. Dia batuk beberapa kali untuk menutupi rasa malunya. Dia mengeluarkan sebuah buku dari saku dalamnya dan berkata, saya mendengar Nansun mengatakan bahwa wanita itu suka membaca buku manusia, jadi saya menyiapkannya. Saya percaya ini harus menjadi salah satu yang belum pernah Anda baca sebelumnya. Petik 2. Kong Nanwu tertegun pada awalnya, tetapi kemudian dia berkata sambil tersenyum, Tuan Muda itu cukup perhatian. Buku ras manusia Anda memang cukup menarik. Petik 2. Tapi sebenarnya dia merasakan kekecewaan di dalam hati. Dia mulai mengumpulkan buku-buku manusia bahkan ketika dia masih bersama ras iblis. Begitu dia memasuki wilayah manusia, dia menyuruh bawahannya mencari semua jenis buku. Dia tidak percaya bahwa buku yang dia berikan ini akan berbeda. Dia hanya berterima kasih padanya sebagai formalitas. Nansun dan rubah kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak karena penasaran. Rubah kecil itu bahkan lebih belak-belakan dan berkata, kisah aneh. Nama bodoh macam apa ini? Bab 954. Berhenti bersikap kasar. Kong Nanwu menatap rubah kecil dengan tidak sabar. Kemudian, dia melihat ke arah Zuan meminta maaf dengan matanya yang indah. Maaf Tuan Muda Zhu, pembantuku di sini kurang disiplin. Benar, saya yakin saya juga orang yang banyak membaca, tapi saya rasa saya belum pernah mendengar tentang kisah aneh ini sebelumnya. Bolehkah saya bertanya di mana Tuan Muda memperoleh buku ini? Zuan tidak terlalu mempermasalahkan serangan rubah kecil itu. Lagi pula, wujudnya saat ini terlalu menggemaskan. Dia menjawab, pada tahun-tahun awal saya bertemu dengan seorang tuan tua bernama Pu Songling I. Dia menceritakan semua jenis cerita aneh, jadi saya mengingatnya dan mencatatnya. Saya sekarang memberi wanita itu salinan dan berharap itu sesuai dengan keinginan Anda. Petik 2. Sementara dia bosan di Istana Timur sebelumnya hari itu, dia sudah bertanya-tanya hadiah apa yang akan diberikan Kong Nanwu untuk membalas kebaikannya. Pada akhirnya, dia memutuskan buku, Strain Tales. Strain Tales adalah buku yang berisi semua jenis cerita aneh dan mendebarkan yang melibatkan hantu dan manusia. Dia berasal dari ras iblis, jadi dia pikir itu mungkin sesuai dengan selera mereka. Karena waktunya terbatas, dia hanya membuat salinan sebagian kecil. Adapun sisanya, itu adalah sesuatu yang dia pikirkan di masa depan. Kong Nanwu tampak sangat terkejut, berseru, jadi itu ditulis oleh Tuan Muda secara pribadi. Ini adalah harta yang langka, dia mengambil buku itu sambil berbicara. Namun, senyum di wajahnya langsung membeku, karena kata-katanya sangat jelek. Tentu saja, secara objektif, tulisan tangan itu hanya rata-rata dibandingkan dengan yang lain. Tetapi untuk seseorang dengan statusnya, dan lebih jauh lagi untuk seseorang yang suka membaca kata-kata para master hebat, tulisan tangan Zuan benar-benar tak tertahankan.
Wajah Zuan memanas. Dia batuk dengan canggung dan berkata, tolong baca perlahan. Saya masih memiliki sesuatu untuk diurus, jadi saya akan mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu. Kemudian dia pergi, seolah-olah dia melarikan diri bahkan tanpa menunggu mereka mengatakan apa-apa. Rubah kecil itu mengerutkan hidungnya. Setidaknya pria itu mengenal dirinya sendiri. Tulisan tangan ini benar-benar menyinggung mata. Nansun bergerak, lalu menutup mulutnya dan terkikik. Ini benar-benar agak jelek. Itu memang tidak sesuai dengan keanggunan sastranya. Tidak heran dia meminta orang lain menulis puisinya untuknya lebih awal. Kong Nanwu hanya bisa merenung. Pada saat yang sama, dia mengambil buklet itu. Saat dia membalik-balik halaman, ekspresinya yang sebelumnya acuh tak acuh berubah menjadi keterkejutan dan keseriusan ringan. Kemudian, dia mulai membaca lebih cepat dan lebih cepat. Rubah kecil itu merapikan bulunya yang telah dirusak oleh belayan tuannya sambil berbisik, pria itu benar-benar lelucon. Nona muda itu sangat membantunya, namun dia hanya memberimu buku bodoh ini. Tulisan tangannya bahkan sangat jelek. Nansun juga menambahkan dengan setuju, benar. Saya bahkan membantunya, namun dia tidak memberi saya apa-apa. Bagaimanapun juga, semua pria berubah-ubah dalam cinta. Petik 2. Kong Nanwu tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata cemburu Nansun. Siapa bilang dia tidak memberimu hadiah? Bukankah cerita ini ditulis hanya untukmu? Nansun tercengang. Dia melihat kemana Kong Nanwu menunjuk dan melihat kata-kata, Ghost of a Beauty. Dia berteriak ketakutan, sebelum dengan cepat mulai membaca ceritanya. Dengan konsentrasinya saat ini, dia bisa membaca dengan cepat dan menyelesaikannya dengan mudah. Wajahnya menjadi merah karena malu, isi perutnya bercampur dengan emosi. Kong Nanwu mendengus. Tapi siapa penyihir tua Black Mountain yang dia bicarakan? Apakah saya benar-benar seseorang yang kejam dan penuh kebencian dalam pikirannya? Petik 2. Nansun segera melompat ke pertahanan Zuan. Ayolah, bukankah Tuan Muda Zu sudah mengatakan bahwa bukan dia yang menulis ini? Ini adalah kisah yang diceritakan seorang tuan tua kepadanya. Lihat dirimu, bukankah kamu seorang selir Raja Manor dan bahkan mata-mata yang dilatih oleh keluarga kerajaan? Bagaimana kamu masih bisa sepolos ini? Kong Nanwu menatapnya. Meskipun saya tidak bisa mengatakan bahwa saya telah membaca semua buku yang ada di dunia, saya telah membaca beberapa. Namun, saya belum pernah mendengar tentang kisah aneh ini sebelumnya. Petik 2. Mungkin Pu Songling belum membuat jejaknya di dunia, jadi dia tidak begitu terkenal. Nansun berspekulasi. Kong Nanwu menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang dengan bakat menulis seperti ini tidak diketahui? Terlebih lagi, gaya penulisannya benar-benar berbeda dari gaya populer di dunia ini. Ini benar-benar menghirup udara segar. Selain seseorang dengan bakat sastranya, siapa lagi yang bisa menulis sesuatu seperti ini? Nona muda, apakah Anda mengatakan bahwa Pu Songling ini hanyalah alias Tuan Muda Zu? Nansun terkejut dan sangat gembira. Tapi kenapa dia harus menggunakan nama alias? Menurut pendapat saya, banyak dari cerita-cerita ini berbicara tentang romansa antara makhluk ras iblis dan manusia, menyiratkan kekaguman dan simpati pada wanita ras iblis. Mungkin karena dia pejabat pengadilan, jadi dia tidak ingin buku ini menjadikannya musuh publik. Kong Nanwu memiliki sedikit kegembiraan di wajahnya saat dia melanjutkan. Terakhir kali, dia menulis syair, jenazah mereka yang menyedihkan tersebar tanpa henti di Danau Utara, bahkan ketika istri bermimpi dan menunggu mereka kembali, yang sudah memberitahuku bahwa dia berbeda dengan manusia biasa. Jika kita melihat semua ini bersama-sama, kita dapat mengatakan bahwa dia tidak memiliki prasangka terhadap ras iblis kita. Petik 2. Nansun merasa sangat senang ketika mendengar pujiannya pada Zuan. Dia berkata, Tuan Muda Zu adalah pria yang luar biasa sejak awal, kemudian, wajahnya tiba-tiba memerah. Dalam hati, dia menambahkan, dalam segala hal. Rubah kecil cemberut dan berkata, saya pikir orang itu memiliki niat buruk. Mungkin dia menulis tentang cinta antara ras iblis dan manusia dengan tujuan untuk merayu wanita itu. Kong Nanwu tercengang. Semburat merah jambu berangsur-angsur muncul di pipinya saat dia menjawab, omong kosong. Dia juga menulis tentang rubah di sini. Apa menurutmu dia mencoba merayumu juga? Benar-benar ada rubah di sana. Rubah kecil, yang semula melihat buku itu dengan jijik, melompat. Dia berlari untuk membaca buku itu dengan penuh minat. Kong Nanwu panik dan berseru, tunggu giliranmu. Aku belum selesai membacanya. Aku ingin melihat, aku ingin melihat. Nansun juga pindah. Tuan dan pelayan dengan cepat mulai saling berebut buku. Zuan keluar dari undangan Scarlet. Ketika dia kembali ke rumah, seorang pelayan datang untuk melapor kepadanya. Tuan muda, Anda akhirnya kembali. Tuan muda ketiga sudah datang mencarimu beberapa kali. Para pelayan dari Manor hampir semuanya berasal dari klan Chu,
itulah sebabnya mereka secara alami memanggil Tuan Muda Chuyu Zhao. Kenapa dia mencariku? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya pikir dia ingin Anda membuat karya tertulis untuknya. Dia tidak mau kembali bahkan sangat larut tadi malam, dan menunggumu sepanjang waktu. Kemudian, orang-orang klan Qin datang untuk membawanya kembali. Dia bahkan menunggu lama di sini pagi ini. Pelayan itu menjawab. Kelopak mata Zuan berkedut. Tulisannya sebelumnya baru saja diejek oleh gadis-gadis itu, jadi bagaimana dia bisa lebih mempermalukan dirinya sendiri dan menulis sesuatu yang akan merusak reputasinya lebih jauh. Mengerti, jawabnya. Ada terlalu banyak hal yang menyebabkan sakit kepala yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dia benar-benar tidak mood untuk berurusan dengan anak itu. Dia baru saja akan pergi ketika dia mendengar pelayan berkata, benar, Tuan Muda ketiga juga menyebutkan bahwa Nona pertama mempercayakannya untuk memberikan sesuatu kepada Tuan Muda. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Zuan melotot. Dia segera pergi lagi. Sudah lama sejak dia menerima berita tentang Cucuyan. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Dalam perjalanannya ke sana, dia ingat bahwa Chuyu Zhao telah menunggu begitu lama untuknya, jadi dia mungkin kesal. Itu tidak terlalu tepat baginya untuk muncul tanpa apa-apa. Tentu saja, jika itu adalah karya tertulis atau semacamnya, dia akan meneruskannya. Dia tahu bahwa Chuyu Zhao tidak terlalu peduli tentang hal-hal tertulis dengan kepribadiannya, dan itu hanya minat sesaat. Dengan sifatnya yang hanya ingin bermain, dia membeli sekelompok figur tanah liat, cincin Cina, helikopter bambu, lentera berwarna, wayang kulit, dan mainan lainnya sebelum berlari ke klan Qin. Di masa lalu, dia kemungkinan besar akan ditolak di pintu masuk jika dia tiba, tapi sekarang, klan Qin memperlakukannya seperti tamu terhormat. Saudara-saudara klan Qin menyambutnya dengan antusias dan bertanya tentang kesejahteraannya, seolah-olah mereka takut tidak memperlakukannya dengan cukup baik. Setelah akhirnya menyingkirkan kedua bersaudara itu, Zuan tiba di kamar Chuyu Zhao. Chuyu Zhao adalah seorang pria di mata semua orang, jadi dia jelas harus menghabiskan lebih banyak waktu sendirian untuk menghindari kecurigaan. Chuyu Zhao menggembungkan pipinya dan mengabaikannya ketika dia pertama kali melihatnya. Namun ketika dia melihat tumpukan mainan kecil yang aneh dan aneh yang dipegangnya, perhatiannya langsung tersedot. Dia sangat gembira saat mendengarkan Zuan menjelaskan cara bermain dengan mainan itu. Setelah bermain dengan mereka untuk sementara waktu, matanya menjadi merah. Semua orang memperlakukan saya sebagai anak laki-laki, jadi saya tidak pernah bermain-main dengan hal-hal ini. Saya ingin bermain, tetapi saya tidak bisa memberi tahu mereka. Hanya kakak ipar yang memperlakukanku dengan baik. Zuan tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa meskipun dia tampak bersenang-senang, hidupnya sebenarnya cukup sepi. Dia menjawab, ayo, jangan merasa patah hati lagi. Jika Anda menginginkan sesuatu di masa depan, katakan saja. Kakak ipar diam-diam akan membelinya untuk Anda mainkan. Petik 2. Kakak ipar adalah yang terbaik. Chuyu Zhao memeluk lengannya, senyumnya membuat matanya menyerupai bulan sabit. Zuan dengan bijaksana membebaskan lengannya. Gadis kecil ini terkadang benar-benar tidak tahu bagaimana menahan diri. Kakak ipar, tendang shuttlecock ini denganku. Saya bahkan tidak berani meminta pelayan untuk memainkan ini dengan saya secara normal, Chuyu Zhao mengundangnya. Zuan terdiam. Aku sudah besar, pria dewasa apa yang menendang kok. Dia baru saja akan menolak, tetapi ketika dia melihat air mata berkilauan di matanya, hatinya melunak dan dia setuju. Benar, kakak menulis surat untukmu. Anda harus membacanya terlebih dahulu, dan kemudian Anda dapat bermain dengan saya tanpa khawatir tentang apapun. Chuyu Zhao menepuk kepalanya dan dengan cepat menyerbu ke kamarnya. Dia segera kembali dengan sebuah surat. Zuan menerima surat itu dan menatapnya curiga. Kamu tidak diam-diam membacanya, kan? Tentu saja tidak. Chuyu Zhao melompat ketakutan, dan kemudian melihat sekelilingnya dengan ekspresi yang tidak wajar. Zuan terdiam lagi. Hei, ekspresimu sudah benar-benar menjualmu. Namun, setelah dia membuka surat itu, ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Bab 955. Sudah beberapa bulan sejak saya berpisah dari Tuan dan Nyonya saya. Saya ingin tahu apakah Anda baik-baik saja. Zuan tidak bisa menahan senyum ketika melihat tulisan tangan yang indah dan anggun. Seperti yang diharapkan, kata-kata itu mencerminkan orang itu, sama cantiknya dengan Cuyan sendiri. Ada aroma samar anggrek yang berasal dari surat itu, yang merupakan aroma unik Cucuyan. Dia bisa membayangkan dia duduk di depan mejanya, meratakan selembar kertas dan menulis dengan serius. Petik 1. Cuaca baru-baru ini tiba-tiba menjadi dingin, dan salju sudah mulai turun di Bright Moon City. Huan Zhao belum pernah melihat salju sebelumnya, jadi dia sangat bersemangat, berlari ke salju untuk membuat manusia salju. Namun, sayangnya dia tidak terlalu ahli dalam seni,
jadi produk akhirnya sangat berbeda, untuk sedikitnya. Aku cukup penasaran dengan apa yang dia buat. Pada awalnya, dia terlalu malu untuk memberitahu saya, tetapi saya memastikan dia mengerti apa arti ungkapan, kakak perempuan seperti seorang ibu. Dia akhirnya menyerah. Zuan memiliki senyum di wajahnya. Cucuyan juga memiliki sedikit sisi itu padanya, bocah Huanzhao itu mungkin telah diganggu sedikit. Dia bilang dia membuat manusia salju darimu, tapi dia tidak bisa melakukannya tidak peduli apa yang dia coba. Aku tidak bisa menahan tawa ketika melihat betapa jeleknya manusia salju itu. Aku benar-benar ingin kamu melihatnya. Karena saya mengolah pedang kepingan salju, tangan dan kaki saya sedingin es tahun lalu. Tapi tahun ini, meskipun ada hujan salju yang begitu besar, tangan dan kaki saya masih hangat. Semua itu karena kamu. Meskipun dia tidak melihat kata-kata, aku merindukanmu, sama sekali, Zuan bisa merasakan kerinduan yang kuat padanya. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa sifat Cucuyan secara alami dingin dan acuh tak acuh, jadi tidak terlalu mungkin baginya untuk mengatakan sesuatu yang terlalu murahan. Tetapi ketika dia melihat apa yang dia tulis sesudahnya, senyumnya tiba-tiba membeku. Dia mengatakan kepadanya bahwa setelah dia berurusan dengan masalah klan Chu, sesuatu tampaknya telah terjadi di sektenya, jadi mereka memanggilnya kembali. Dia juga cukup gugup. Terlebih lagi, dia tidak tahu kapan mereka bisa bertemu lagi. Sekte Giok Putih. Zuan mengucapkan nama sekte yang dia tulis. Dia meraih Chu Yuzhao, yang sedang bermain dengan berbagai macam mainan, dan bertanya, kakak perempuanmu dari sekte. Tentu saja, menurutmu dari mana pedang kepingan saljunya berasal? Bukannya seni besar yang diturunkan di klan Chu adalah pedang kepingan salju? Chu Yuzhao memutar matanya. Zuan memikirkan jawabannya. Chu Zongtian dan Qin Wanru memang tidak menggunakan pedang kepingan salju, dan Chu Chuyan bahkan mengajarinya pedang kepingan salju. Dia jelas merasakan bahwa teknik itu mendalam dan misterius, dan bahkan tampaknya memiliki faktor pertumbuhan yang kuat. Kebingungan sebelumnya sekarang akhirnya terselesaikan. Tapi bukankah dunia ini tidak benar-benar memiliki sekte? Bukankah kebanyakan orang adalah anggota pengadilan? Zuan bertanya karena penasaran. Lagi pula, menurut pemahamannya tentang dunia ini, kultivasi memutuskan seberapa jauh seseorang dapat mencapai posisi resmi, jadi sumber daya sekte apa yang dapat bersaing dengan pengadilan. Itu berarti seharusnya tidak ada banyak orang yang mau tinggal di sekte. Itu hanya hal-hal yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Sebelum Yang Mulia menyatukan dunia, sekte yang berbeda benar-benar berkembang, Chu Yuzhao menjelaskan. Meskipun dia suka bermain, dia masih dibesarkan di klan besar yang berpengaruh. Pengetahuan dan pengalamannya melebihi orang biasa. Kemudian, setelah Yang Mulia mengalahkan ras iblis dan membuat semua prajurit luar biasa tak berdaya dengan kekuatannya, berbagai sekte menutup gerbang mereka dan mengasingkan diri dari dunia. Sekte kecil tidak memiliki dukungan yang kuat, jadi mereka dengan cepat diserap oleh pengadilan. Seiring berjalannya waktu, orang-orang biasa sudah lupa bahwa dunia masih memiliki sekte. Petik 2. Ketika dia mendengar kebanggaan dalam nada suara Chu Yuzhao, Zuan tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dimiliki setiap warga dinasti Zhou. Bagaimanapun, dinasti Zhou telah didirikan pada kekuatan bela diri, sehingga kekuatan yang mendominasi dan menakjubkan semacam itu adalah sesuatu yang sangat dibanggakan oleh warganya. Lalu apa yang terjadi dengan sekte Giok Putih ini? Zuan ingin tahu lebih banyak tentang sekte istrinya, semakin detail semakin baik. Saya hanya tahu bahwa sekte Giok Putih hanyalah cabang dari gerbang Dao, dan lebih jauh lagi merupakan cabang yang sangat berpengaruh. Adapun yang lainnya, kami benar-benar tidak tahu terlalu banyak karena sekte Giok Putih telah mengasingkan diri dari dunia. Meskipun kakakku diterima sebagai murid karena seseorang dari sekte Giok Putih melihat bakatnya, dia juga tidak diizinkan untuk membicarakan rahasia mereka. Itu sebabnya kami juga tidak benar-benar tahu, jawab Chu Yuzhao setelah memikirkan pertanyaannya. Gerbang Dao. Zuan mengerutkan kening. Dia pernah mendengar istilah itu sebelumnya di dunia sebelumnya, tetapi gerbang Dao dunia ini jelas tidak mirip. Jika ada gerbang iblis, maka secara alami ada gerbang Dao. Gerbang iblis berusaha melakukan apapun yang diinginkan hati, sementara gerbang Dao mencari hukum alam, transendensi diri, jawab Chu Yuzhao, tampak terkejut. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Qiu Honglei tampaknya adalah orang suci dari sekte iblis, dan Chu Chuyan sekarang adalah pewaris gerbang Dao. Bagaimana jika itu seperti sesuatu dari acara TV di dunia sebelumnya, dan pewaris kedua belah pihak harus bertarung habis-habisan? Dia terjepit tepat di antaranya, jadi apa yang harus dia lakukan? Dia ingin tahu mengapa sekte Giok Putih memanggil Chu Chuyan kembali. Sayangnya, Chu Yuzhao tidak tahu. Chu Yuzhao juga menjadi kesal dengan semua pertanyaan itu, berkata, jangan bicarakan hal itu lagi, dan tendang shuttlecock ini bersamaku. Ekspresi Zuan menjadi gelap.
Dia jelas tidak dalam mood untuk menendang shuttlecock sekarang. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, benar, bukankah masih ada sesuatu yang belum kamu berikan padaku? Mengapa saya memiliki sesuatu yang lain untuk Anda? Chu Yuzhao mencoba menghindari kontak mata. Tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa mengalahkan matanya yang tajam. Dia mengeluarkan surat dari saku dalamnya dan berkata, oke, saya akan memberikannya kepada Anda, oke. Zuan tidak bisa menahan senyum. Itu lebih seperti itu. Saya tahu bahwa anak Huan Zhao tidak begitu kejam. Bagaimana mungkin dia tidak menulis surat untukku? Ketika dia membuka surat itu, dia melihat beberapa cakar ayam yang bengkok. Itu bahkan tidak mendekati tulisan tangan kakaknya. Nomor 3, jika kamu berani mengintip ini, aku akan menghajarmu lain kali aku melihatmu. Zuan memiliki senyum penuh pengertian di wajahnya ketika dia melihat kata-kata itu. Cambuk ratapan Chu Huan Zhao tiba-tiba muncul di kepalanya. Sepertinya dia tahu tentang kebiasaan buruk adik perempuannya juga. Setelah beberapa kalimat mengancam Chu Yuzhao, dia kemudian sampai ke topik utama. Kakak ipar, apakah ibu kotanya menyenangkan? Aku ingin ikut juga, tapi ibu dan ayah tidak mengizinkan. Ini sangat mengganggu. Aku sudah sangat bosan sendirian sejak kamu pergi. Tidak ada seorang pun di sini untuk bermain dengan saya, dan Anda akhirnya membunuh Butli KR saya juga. Akademi itu membosankan, anak-anak takut padaku atau mencoba menciumku. Ada beberapa anak yang berusaha bersikap dewasa untuk mendapatkan perhatianku. Dibandingkan dengan seseorang yang luar biasa seperti saudara ipar, tindakan dewasa bocah-bocah itu hanya menggelikan. Zuan tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ini. Apakah gadis itu lupa bahwa dia sendiri adalah anak nakal? Tetapi menurut implikasi surat itu, sepertinya dia memiliki beberapa pengejar sekarang juga. Itu tidak terlalu mengejutkan. Latar belakang keluarga Chu Huan Zhao sangat bagus, dan dia sangat cantik. Para siswa akademi itu akan buta jika tidak ada dari mereka yang menyukainya. Saya harus mengirim surat kembali ketika saya mendapat kesempatan, memberitahu ibu mertua untuk mengawasi mereka lebih dekat. Mereka tidak bisa membiarkan pria sembarangan yang tidak berguna mendekatinya. Dia terus membaca apa yang telah ditulis Chu Huan Zhao. Juga, Ji Xiaoxi menjadi teman baikku. Hehe, dia pikir aku tidak tahu, tapi dia hanya mendekatiku untuk mengetahui lebih banyak tentangmu. Aku kesal pada awalnya, tapi pil miliknya itu cukup enak, jadi kurasa aku bisa dengan enggan menerimanya. Lebih baik bagiku untuk mengawasinya daripada membiarkannya menyelinap diam-diam. Zuan terdiam. Mengapa Anda secara acak memakan pil Ji Xiaoxi? Apakah kamu tidak takut pada apapun? Tapi dia tidak terlalu khawatir. Ji Xiaoxi adalah gadis yang baik, jadi dia tidak akan pernah menyakiti Huan Zhao. Wanita muda yang pemalu dan cantik itu muncul di benaknya lagi, juga ciuman yang dia berikan padanya untuk meneruskan pil kematian palsu itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh bibirnya. Perasaan lembut itu masih segar dalam ingatannya. Hal bodoh macam apa yang kamu pikirkan? Ekspresimu terlihat cabul. Chu Yuzhao berteriak. Wajah Zuan memanas. Dia membalas, menegurnya, omong kosong, apa yang kamu ketahui tentang percabulan? Chu Huan Zhao berbicara tentang beberapa hal sepele tentang hidupnya. Zuan merasa hangat membacanya. Namun, pada akhirnya, dia mengubah topik lagi. Kakak ipar yang bau, aku bahkan tidak melihatmu menulis satu surat untukku setelah sekian lama. Anda bahkan tidak memberitahu kakak untuk menyampaikan kata-kata apapun kepada saya. Apa kau sudah melupakan persahabatan kita? Atau apakah Anda dibutakan oleh para penggoda di ibu kota? Nomor 3, aku tahu kamu diam-diam membaca ini, jadi kamu harus ingat untuk membantu kakak melindungi kakak ipar. Jangan biarkan Vixen itu menangkapnya, mengerti? Jika kau gagal melakukannya, aku akan memukul pantatmu dengan cambuk ratapanku saat aku melihatmu lagi. Zuan dan Chu Yuzhao tidak bisa berkata-kata. Bab 956. Chu Yuzhao mendengus. Bahkan kakak tidak khawatir, jadi apa yang dia khawatirkan? Seseorang yang tidak tahu mungkin berpikir bahwa ipar laki-laki adalah suaminya sebagai gantinya. Petik 2. Zuan tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar keluhannya. Usia keduanya cukup dekat, jadi dia tidak benar-benar mau menyebut Huan Zhao sebagai kakak perempuannya. Tentu saja, dengan temperamen Chu Huan Zhao, dia pasti sedikit menggertak Yuzhao saat itu. Berhenti membacanya. Tendang shuttlecock denganku. Chu Yuzhao mengulurkan tangannya, hendak merobek surat itu sampai hancur karena kesal. Untungnya, Zuan segera menyimpan surat itu dan berkata, baiklah. Anda sebaiknya tidak menangis saat kalah. Petik 2. Chu Yuzhao juga tidak bodoh dan dengan cepat menambahkan, kamu tidak diizinkan menggunakan kultivasimu. Aku tidak akan. Zuan berkata dengan percaya diri.
Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak bisa berurusan dengan anak nakal seperti Anda? Tapi segera setelah itu, dia merasa sangat menyesal, perutnya berubah asam. Chu Yuzhao terlalu fleksibel dan gesit, selalu mampu menendang shuttlecock ke belakang pada sudut yang tampaknya mustahil. Tawa keras dan jelas Chu Yuzhao bergema di seluruh halaman. Para pelayan dan pelayan di luar semuanya berbisik di antara mereka sendiri. Mereka belum pernah melihat tuan muda mereka begitu bahagia sebelumnya. Tapi kenapa tawa tuan muda mereka terlihat seperti tawa seorang gadis? Setelah bermain dengan Chu Yuzhao sebentar, Zuan bersikeras untuk pergi meskipun dia memintanya untuk tinggal. Chu Yuzhao masih belum cukup bersenang-senang. Dia melambai padanya dari pintu masuk, memanggil, "Kakak ipar, mari kita bermain lagi lain kali." Ketika dia berbalik dan melihat senyum lebarnya, Zuan tiba-tiba merasa bahwa itu tidak masalah bahkan jika dia selalu kalah. Benar, ingatlah untuk membalas kakak perempuanku. Mereka berdua menunggu. Chu Yuzhao ingat apa yang dikatakan kakak perempuannya ketika dia melihatnya melambai padanya dan dengan cepat memperingatkannya. Mengerti. Zuan merasa hangat di dalam. Dia berpikir, sangat menyenangkan memiliki orang yang memikirkanmu. Aku bahkan tidak ingat untuk menulis surat kepada mereka dan hanya fokus pada kesenangan dan kebahagiaanku sendiri di sini. Apa yang salah dengan saya? Saya harus mengubah cara saya. Mulai hari ini, saya harus menjalani hidup saya sebagai pria yang baik. Saya harus mempertahankan kemurnian saya. Dia terus memperingatkan dirinya sendiri. Setelah berjalan-jalan sebentar, dia tiba-tiba melihat halaman yang sudah dikenalnya. Setelah ragu-ragu, dia masih memutuskan untuk berjalan ke arah itu. Dia akhirnya harus berurusan dengan situasi Sang Qin. Dia bukan seseorang yang akan melarikan diri setelah masalah ini. Selanjutnya, klan Sang adalah sekutunya saat ini. Akan jauh lebih buruk jika ada kecurigaan atau pengaruh negatif pada hubungan mereka di kemudian hari karena hal itu. Ketika dia tiba di klan Sang, Sang Hong dan Zheng dan sama-sama terkejut melihatnya. Mereka berdua menyambutnya dengan antusias. Bagaimana dengan adik Qin? Zuan bertanya. Mengapa cara dia biasa memanggilnya sekarang terdengar sangat aneh? Dia melihat dari sisi ke sisi, tetapi dia tidak melihat Sang Qin dimanapun. Dia tidak enak badan, jadi dia beristirahat di kamarnya, kata Sang Hong sambil tersenyum. Tidak ada yang aneh yang bisa dilihat dari ekspresinya. Zuan terkejut ketika mendengar bahwa Sang Qin sedang tidak enak badan. Dia jelas tahu mengapa dia merasa tidak nyaman. Dia mengira dia adalah Zheng dan menyiksanya sepanjang malam. Bagaimana mungkin gadis kecil seperti dia menangani hal seperti itu? Dia merasa semakin bersalah ketika memikirkan itu. Setelah beberapa pemikiran, dia berkata, "Paman yang terhormat, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan kepada Anda." Sang Hong tampak sedikit terkejut. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak menunjukkannya. Junior yang layak, kita sekarang adalah sekutu, jadi hubungan kita dekat. Silakan berbicara dengan bebas. Petik 2. Zuan merasa bersalah saat melihat senyum ramah Sang Hong. Bagaimanapun, Sang Hong telah diam-diam menyetujui hubungannya dan Zheng Dan, namun dia bahkan telah mengambil putri Sang Hong. Tidak peduli seberapa baik hubungan mereka, mereka mungkin masih akan jatuh, kan? Dia akan dipotong dengan cara apapun, apakah dia menjulurkan kepalanya atau menyusut ke belakang. Dia menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya berkata, "Paman yang terhormat, jadi Qin kecil dan aku." Ayah. Suara rapuh menginterupsinya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Ketika mereka yang hadir berbalik, mereka melihat Sang Qin berdiri di dekat pintu masuk. Kulitnya pucat, dan ada sedikit kelelahan di antara alisnya. Matanya merah, seolah-olah dia baru saja menangis. "Qiener." Sang Hong sedikit terkejut melihatnya. Ekspresinya sangat bertentangan. Sang Qin mengabaikannya dan berjalan langsung ke Zuan, bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Zheng Dan memiliki ekspresi curiga di wajahnya. Dia hanya merasa bahwa percakapan itu terdengar agak aneh karena suatu alasan. Justru Zuan yang paling tidak tahu malu. Dia merasa sedikit bersalah di bawah tatapannya dan berkata, "Saya datang untuk menjernihkan sesuatu. Aku ingin." Tidak ada yang tidak jelas. Sang Qin memotongnya. "Bukankah tidak apa-apa jika kita terus seperti sebelumnya? Apakah Anda datang untuk mendiskusikan rencana Anda di Cloud Center Commandery?" Kurasa itu bagian dari itu." Zuan tertegun dan menjawab secara naluriah. Saat itu, Sang Qin berkata melalui transmisi Qi, "Apakah kamu sudah melupakan apa yang kamu janjikan padaku? Tidak ada yang diizinkan untuk berbicara tentang apa yang terjadi tadi malam." "Tapi itu sama sekali tidak adil bagimu," jawab Zuan. "Tidak ada hal seperti itu. Jika Anda benar-benar merasa kasihan kepada saya, lakukan saja apa yang saya katakan. Kalau tidak, saya akan segera menunjukkan tekad saya di sini."
Suara Sang Qin dingin. Baiklah kalau begitu. Melihat betapa tegas sikapnya, Zuan hanya bisa setuju. Sudah waktunya untuk makan malam, jadi kakak Zu harus tinggal di sini untuk makan. Sang Qin mengakhiri obrolan pribadi mereka dan berbicara dengan lantang. Oke, Zuan merasa terbebani oleh kebaikannya. Apa yang dia pikirkan? Kenapa dia tidak ingin aku mengatakan yang sebenarnya? Bukankah dia yang rugi di sini? Seorang ayah paling mengerti putrinya. Melihat perilakunya, Sang Hong menghela nafas dalam hati. Putrinya mungkin tidak puas dengan apa yang telah dia lakukan dan tidak mau bekerja sama dengan rencana untuk menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk mengancam Zuan. Tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa semakin dia melakukan itu, semakin baik untuk rencananya. Kemudian, seorang pelayan dengan cepat datang dengan makanan dan minuman. Sang Hong dan Zuan mengobrol dengan gembira. Ternyata tidak ada yang aneh sama sekali. Sang Qin merasa tidak enak, tetapi dia masih memaksakan dirinya untuk tersenyum dan mengobrol dengan saudara iparnya. Mata Zeng dan melesat di antara mereka berdua dari waktu ke waktu. Dia memiliki ekspresi termenung di wajahnya. Beberapa saat kemudian, Sang Qin bangkit dan berkata, aku merasa tidak enak badan, jadi aku akan kembali dulu untuk beristirahat. Sang Hong dan Zuan secara alami tidak berusaha mempertahankannya. Mereka berdua memperingatkannya untuk menjaga dirinya sendiri dengan baik. Sang Qin berhenti setelah mengambil beberapa langkah dan berkata, Kakak Zu mungkin lebih sering mengunjungi rumah kami untuk mendiskusikan apa yang kamu butuhkan dengan ayahku. Anda hanya bisa tinggal di sini untuk malam ini. Lagi pula, tidak ada orang lain di rumah, dan akan merepotkan untuk kembali. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia berkata, terima kasih, adik perempuan Qin. Apa yang dia coba katakan? Apakah dia sengaja menahanku di sini? Sang Hong menghela nafas. Dia tahu apa yang dipikirkan putrinya. Meskipun putrinya membenci apa yang dia lakukan, dia selalu menjadi gadis yang cerdas. Dia tahu bahwa karena hal-hal telah terjadi, dia akan memilih untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Dengan menjaga Zuan dekat, dia jelas ingin meningkatkan kemungkinan Kan sedikit lebih tinggi. Tentu saja, dia tahu bahwa putrinya tidak akan pernah malu untuk benar-benar mengatakan itu kepada Zuan. Dia mungkin akan menyerahkan tugas itu kepada Zeng Dan. Lagi pula, dia juga tahu bahwa jika dia tidak bisa cukup cepat, ayahnya dan Zuan harus pergi ke Cloud Center Commandery. Jika Zeng Dan setelah itu, tidak ada yang akan percaya bahwa itu adalah anak anu merta Qianer. Mereka semua memiliki pemikirannya masing-masing. Kali ini, Zuan memperhatikan dirinya sendiri dan tidak minum terlalu banyak. Ketika makan selesai, Zuan dibawa ke ruang tamu oleh bibimu, yang berkata, Tuan Muda Zu, ini adalah tempat Anda akan menginap malam ini. Di masa depan, ini akan menjadi kamar khusus Anda. Anda dapat tinggal di sini seperti yang Anda inginkan. Petik 2. Terima kasih, bibimu. Zuan merasa kata-katanya cukup aneh, seolah-olah menyiratkan sesuatu. Di tengah malam, dia diam-diam meninggalkan kamar dan pergi mengunjungi Sang Qin. Dia jelas tahu tata letak kamar masing-masing setelah pergi ke sana beberapa kali. Ketika dia mendengar ketukan itu, Sang Qin bertanya dengan waspada. Siapa ini? Adik perempuan Qin, ini aku. Aku punya beberapa hal untuk dibicarakan denganmu. Zuan benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia memutuskan untuk membicarakannya terlebih dahulu. Tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Sang Qin menarik napas dalam-dalam. Kamu juga tidak perlu merasakan konflik internal. Anggap saja tidak ada yang terjadi sama sekali kemarin. Bagaimana kamu bisa berpura-pura hal seperti itu tidak pernah terjadi? Zuan merasa agak sedih. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Sejujurnya, saya agak bingung. Petik 2. Bahkan gadis di sini tidak mempermasalahkannya, jadi untuk apa pria besar sepertimu bertingkah seperti banci? Sang Qin juga mulai kesal. Atau apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan dariku lagi? Jika itu benar-benar yang Anda pikirkan, maka masuk saja dan lakukan apa yang Anda mau. Petik 2. Pintu mengerang begitu dia selesai berbicara, didorong terbuka dari luar. Sang Qin duduk di tempat tidurnya, benar-benar terpana. Bab 957. Apa yang sedang kamu lakukan? Sang Qin berteriak ketakutan. Dia dengan cepat membungkus selimutnya erat-erat di sekitar dirinya. Meskipun dia mengenakan pakaian tidurnya, dia tidak bisa menahan perasaan seolah-olah dia tidak mengenakan apa-apa. Zuan terkekeh dan menjawab, apakah kamu tidak membiarkan saya masuk? Sang Qin hampir pingsan karena marah, berseru, apakah itu benar-benar yang saya maksud? Aku hanya bercanda, ayolah, jangan terlalu marah. Zuan tidak mendekat dan malah duduk di dekat pintu masuk. Dia tidak menutup pintu di belakangnya untuk membuatnya merasa lebih nyaman. Dia melanjutkan, aku hanya datang untuk mengobrol denganmu,
atau akan selalu ada kesalahpahaman yang tidak akan pernah bisa diselesaikan. Melihat bahwa dia tidak memiliki niat untuk melangkah lebih jauh, Sang Qin perlahan-lahan menjadi tenang dan bertanya, apakah hanya kebingunganmu tentang mengapa aku tidak memintamu untuk bertanggung jawab? Iya, itulah yang menurut Zuan paling sulit dipahami. Meskipun dunia ini jauh lebih berpikiran terbuka daripada Tiongkok kuno, kemurnian seorang wanita masih sangat penting. Bagi seorang putri terhormat untuk mengalami hal seperti itu, konsekuensi terkecilnya adalah kebahagiaan hidupnya akan hancur, lebih penting lagi, seluruh klan Sang akan dipandang rendah. Pada saat itu, bagaimana mungkin seseorang berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Dada Sang Qin dengan cepat naik turun. Dia jelas berjuang dengan sesuatu secara internal. Pada akhirnya, dia menghela nafas panjang dan berkata, baiklah, aku akan memberitahumu alasannya. Itu karena klan Sang saya perlu melanjutkan garis keturunan kami. Petik 2. Zuan terdiam. Apa yang kau katakan? Dia tidak bereaksi bahkan setelah waktu yang lama. Wajah Sang Qin memerah. Namun, karena mereka sudah pada titik itu, dia tidak bisa diganggu lagi. Dia melanjutkan, karena kakak laki-laki saya meninggal terlalu dini, dia tidak meninggalkan keturunan. Klan Sang kami berisiko tidak memiliki penerus. Ayah saya memutuskan bahwa rencana terbaik adalah membuat ipar perempuan, dan kemudian kami akan memberitahu dunia bahwa itu adalah anak kakak laki-laki. Tapi dengan begitu, tidak akan ada hubungan darah dengan klan Sang. Karena itu, ayah saya ingin saya menggantikannya. Anak yang saya lahirkan akan dinyatakan sebagai anak anumerta saudara ipar saya. Zuan benar-benar terpikat saat mendengarkan, matanya terbelalak. Saya benar-benar akhirnya menghadapi salah satu situasi drama TV itu sendiri. Kuncinya adalah dia bahkan tidak kehilangan sebanyak itu untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, dia tampaknya telah mengambil keuntungan dari pihak lain. Itulah sebabnya kamu dan ayahmu, Zuan memulai, tetapi dia diinterupsi oleh Sang Qin yang malu dan marah bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya. Aku juga tidak tahu tentang masalah ini sebelumnya. Aku baru tahu tadi malam. Aku sudah menyegel titik akupuntur, namun sepertimu bahkan tidak bisa membedakan siapapun dan masuk tanpa memikirkan apapun. Mata Sang Qin merah. Dia merasa sangat terluka sehingga air mata mulai jatuh lagi. Zuan berjalan mendekat dan memberikan sapu tangannya. Sang Qin akan mengatakan, jangan sentuh aku, tetapi ketika dia merasakan belas kasihan di matanya, dia masih diam-diam mengambil sapu tangan itu. Kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Zuan akhirnya bertanya sambil menghela nafas. Sang Qin sudah perlahan tenang. Dia berkata, meskipun saya tidak keberatan menipu orang lain, saya tidak pernah berharap bahwa saya akan menipu orang lain dengan tubuh saya sendiri. Ada alasan lain yang tidak dia sebutkan. Dia selalu menjadi seseorang yang banyak akal. Banyak hal yang bisa dipikirkan ayahnya, dia juga menyadarinya. Dia tahu bahwa dengan ketajaman Zuan, dia akan segera menyadari segalanya. Daripada membiarkan itu terjadi, dia mungkin juga menceritakan semuanya dari awal sebagai bantuan. Jika ayahnya membicarakan masalah ini sendiri, tidak hanya akan merusak citra klan Sang, semuanya juga akan terasa diperhitungkan. Tapi dia, sebagai korban, berbeda. Dengan meminjam hati nuraninya yang bersalah saat ini, dia tidak akan merasa jijik ketika dia mendengar penjelasannya dan dia malah akan menerima simpatinya. Benar saja, sebagai seorang pria, tidak ada yang bisa menolak air mata mengalir dari seorang gadis. Zuan menghela nafas dan berkata, dalam situasi seperti ini, aku juga tidak tahu harus berkata apa. Anda benar-benar telah dirugikan. Dia ingin mengatakan banyak hal lain juga, seperti, mengapa kamu mencoba menyimpan ini untuk dirimu sendiri. Saya lebih dari bersedia untuk membayar harga dan membantu dengan cara apapun. Tapi dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Sang Qin menyeka air matanya dan berkata, baiklah, karena kamu sudah tahu apa yang terjadi, kamu tidak perlu merasa sedih lagi. Anda juga tidak perlu terus menanyakan hal-hal ini kepada saya. Dia menghentikannya ketika dia melihat bahwa dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, menambahkan, jika kamu benar-benar merasa menyesal, berjanjilah padaku bahwa kamu akan merahasiakan ini. Jangan biarkan kakak ipar atau ayah saya tahu bahwa Anda sudah tahu. Tolong tinggalkan klan Sang kami dengan sedikit martabat terakhir kami. Petik 2. Zuan bisa membayangkan bagaimana perasaannya dari matanya yang berair dan ekspresi memohon. Lagi pula, ini bukan sesuatu yang mulia. Jika berita bocor, itu akan segera menyebabkan skandal besar. Oke, aku berjanji padamu, dia berjanji dengan serius. Bulu mata Sang Qin bergetar saat dia dengan tenang menjawab, terima kasih. Ada satu pertanyaan terakhir, tambah Zuan ragu-ragu. Apa itu? Sang Qin bertanya. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa Anda pasti akan hanya dari tadi malam? Zuan bertanya. Pipi Sang Qin memerah.
Dia menggigit bibirnya dan berkata, aku tidak yakin. Dia terlalu malu untuk mengatakan bahwa ayahnya telah memaksanya meminum pil penolong Kan. Zuan tetap diam sebentar, lalu menyarankan, haruskah kita mencoba beberapa kali lagi? Enyah, apa yang bertemu dengannya sebagai tanggapan adalah bantal terbang. Anda telah berhasil mengontrol Sang Qin untuk plus 222 plus 222 plus 222. Zuan meninggalkan kamarnya sambil tersenyum. Dia secara alami tidak benar-benar memiliki pemikiran seperti itu. Namun dengan betapa suramnya Sang Qin selama 2 hari sebelumnya, dia khawatir dia merasa sangat buruk, jadi dia melakukan itu untuk membantunya sedikit melampiaskan. Zuan kemudian pergi ke kamar Zheng Dan. Para pelayan sudah tidur. Dengan kultivasinya, mereka juga tidak akan waspada. Siapa ini? Zheng Dan berteriak ketakutan ketika dia masuk ke dalam. Ini aku. Zuan menghela nafas lega saat mendengar suara Zheng Dan. Dia tidak bisa melakukan kesalahan yang sama lagi. Dia berjalan ke spray yang nyaman. Zheng Dan meraih lengan nakalnya, mata hitamnya yang indah berbinar saat dia menatapnya. Dia bertanya, sesuatu terjadi antara kamu dan Little Qin, kan? Tidak semuanya. Zuan baru saja berjanji untuk tidak mengatakan apa-apa, jadi dia tidak bisa langsung membicarakannya, kan? Betulkah? Lalu mengapa sikapnya terhadapmu begitu aneh hari ini? Zheng Dan bertanya dengan bingung. Dia selalu menganggapku menyebalkan. Dia mungkin hanya merasa sedikit tidak bahagia karena hubungan kami, jelas Zuan sambil tersenyum. Karena kamu, itu akan sangat canggung bagiku di klan Sang. Zheng Dan merasa malu. Kamu juga tidak perlu merasa terlalu buruk. Mereka mungkin sebenarnya sudah diam-diam menyetujui hubungan kita, kata Zuan dengan cara yang bermakna dan mendalam. Saya merasa ada yang aneh antara ayah dan anak perempuan hari ini. Biasanya, klan Sang tidak mengizinkan orang luar untuk tinggal di sini, tetapi mereka terus mengundang Anda baru-baru ini. Zheng Dan berkata dengan bingung. Mereka mungkin ingin saya membantu Anda melahirkan anak, kata Zuan dengan nada ambigu. Pah, Zheng Dan mendengus. Dia pasti tidak akan percaya itu. Namun, sudah lama sejak mereka bersama, jadi kata-kata itu menggerakkan sesuatu dalam dirinya. Pipinya memerah, dan dia dengan hangat memeluk pria di sebelahnya. Beberapa hari berlalu. Pengadilan tiba-tiba memerintahkan Wakil Menteri Keuangan Sang Hong untuk melayani sebagai utusan kekaisaran. Bendahara Putra Mahkota Zuan akan bertanggung jawab untuk memastikan keamanan utusan tersebut. Utusan ini menuju ke Cloud Center Commandery untuk menunjuk seorang Duke Cloud Center baru, dan mereka juga bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus hilangnya Sang Duke. Keputusan itu menyebabkan keributan di ibu kota. Sementara itu, di dalam Raja Kimanor, Zhao Zi sedikit tidak senang. Dia bertanya, Ayah, jika seorang putri dari selir klan Pei ingin berafiliasi dengan kita, bukankah dia harus datang ke ibu kota untuk menemuiku? Mengapa saya harus mengunjunginya secara pribadi? Raja Qi mengerutkan kening, sedikit ketidaksenangan muncul di matanya. Dia berkata, Zier, jawabanmu membuatku sangat kecewa. Dengan bagaimana keadaannya, kamu sebenarnya masih peduli dengan pesona wanita. Petik 2. Zhao Zi terkejut. Namun, dia tidak bodoh dan langsung bereaksi. Jangan bilang itu terkait dengan utusan kekaisaran kali ini. Raja Qi mengangguk. Memang, kunjungan Anda ke Cloud Center Commandery untuk melamar pernikahan hanyalah kepura-puraan untuk membodohi yang lain. Pada kenyataannya, Anda memiliki misi lain. Ketika saatnya tiba, inilah yang harus kamu lakukan. Kemudian, dia pindah ke telinga Zhao Zi dan membisikkan beberapa hal. Zhao Zi terkejut ketika mendengar kata-kata Raja Qi. Ayah, hal seperti itu benar-benar terjadi. Bab 958. Raja Qi berkata dengan acuh tak acuh, kamu harus bergerak dengan hati-hati, dan kamu juga dapat mencoba berteman dengan Zuan. Anak itu sebelumnya telah menyatakan niat untuk membentuk aliansi denganku, jadi kamu bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengujinya dan melihat apakah dia tulus atau tidak. Berteman dengannya, suara Zhao Zi segera naik 1 oktav. Matanya dipenuhi amarah. Kecil itu mempermalukanku sebelumnya. Aku sangat membencinya sehingga aku ingin mencabik-cabiknya dan mematahkan tulangnya. Jangan biarkan keluhan kecil merusak skema yang lebih besar. Raja Qi mengkritiknya. Jika kamu bahkan tidak bisa menahan sesuatu seperti ini, bagaimana kamu bisa mencapai sesuatu yang hebat? Kita harus memanfaatkannya terlebih dahulu dan terutama sekarang. Biarpun dia musuh, kamu harus pandai menggunakan musuh. Setelah debu mereda, Anda kemudian dapat perlahan memutuskan bagaimana Anda ingin membuatnya membayar. Petik 2. Ketika dia mendengar bahwa ayahnya tidak benar-benar bermaksud menghentikannya untuk membalas dendam nanti, ekspresi Zhao Zi akhirnya sedikit mereda dan dia berkata, saya mendapat manfaat dari omelan ayah.
Ayahmu akan memberitahumu lebih banyak tentang situasi di sana sekarang. Raja Qi menarik Zhao Zi dan memberitahunya tentang beberapa hal di Cloud Center Commandery. Di puncak Gunung Yukuan, seorang wanita dengan kaki panjang tertutup stoking menaiki tangga dan tiba di dekat kolam teratai. Udara dingin sudah mulai turun, salju mulai turun, namun bunga teratai masih cerah dan indah. Ada lapisan energi samar yang mengelilingi segalanya, seolah-olah itu adalah rumah dari seorang yang abadi. Ketika dia melihat sosok seseorang yang sedang memancing di tepi danau, Jiang Luofu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Guru, semua ikan ini adalah hewan peliharaan kesayanganmu, kenapa kamu memancing mereka? Selain itu, saya belum pernah melihat Anda menangkap satu pun sebelumnya. Petik 2. Saya yakin mereka merasa ditawan di sini cukup membosankan. Saya hanya menemani mereka dan bermain dengan mereka. Pembebasan mengangkat pancing saat dia berbicara. Kait, ikan itu tidak melengkung, melainkan lurus sempurna. Jiang Luofu tidak bisa diganggu dengan selera aneh gurunya dan bertanya, Guru, untuk apa Anda memanggil saya hari ini? Apakah Nyonya Qi sebelumnya mempercayakan Anda untuk mendapatkan sesuatu dari Zuan? Perhatian pemberi persembahan sepenuhnya pada permukaan air, dan dia mengajukan pertanyaan seolah-olah itu hanya sesuatu yang lewat. Namun, Jiang Luofu sangat terkejut. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang luput dari guru. Kakak laki-lakinya semuanya mengambil istri dari klan Pei atau klan Yu. Itulah mengapa hubungan antara klan Jiang dan faksi Raja Qi selalu cukup baik. Dia sendiri selalu tetap berhubungan baik dengan Nyonya Qi, dan mereka telah berteman sejak lama. Itulah mengapa dia telah dipercayakan dengan sesuatu semacam itu. Lalu kenapa kamu belum melakukan apa-apa? Petugas persembahan itu bertanya sambil tersenyum tipis. Jiang Luofu menjawab dengan serius, karena Zuan juga temanku. Saya tidak ingin melakukan apapun yang mengkhianati seorang teman. Masalah ini mungkin tidak seserius yang kamu pikirkan. Bahkan mungkin ada seseorang yang berharap Anda mengkhianatinya, kata petugas persembahan dengan cara yang mendalam dan bermakna. Apa yang guru coba katakan? Jiang Luofu terkejut dan dengan cepat melihat ke arah petugas persembahan. Siapa yang menyangka bahwa pemberi persembahan tidak akan menjawab pertanyaan itu sama sekali. Dia malah berkata, kamu harus mengunjungi Cloud Center Commandery. Komando Pusat Cloud, Jiang Luofu memiliki satu lengan di bawah dadanya dan yang lainnya menopang dagunya yang halus dan indah. Pengadilan memerintahkan Sang Hong dan Zuan untuk pergi ke Cloud Center Commandery untuk menyelidiki hilangnya Cloud Center Duke. Jangan bilang itu ada hubungannya dengan akademi. Meskipun perintah pengadilan adalah untuk menunjuk Duke Cloud Center baru, jelas bahwa perintah itu palsu, dan bahwa penyelidikan adalah fokus sebenarnya. Begitu para penyelidik mengetahui bahwa hilangnya Cloud Center Duke bukan hanya sesuatu yang tidak terduga, penunjukan ini harus ditunda. Kamu bisa mengatakan bahwa itu ada hubungannya dengan kami, tetapi kamu juga bisa mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan kami. Beberapa riak muncul di permukaan saat Libationer berbicara. Ketika dia mengangkat pancing, seekor ikan merah muncul. Jiang Luofu telah mengeluh di dalam hati, berpikir bahwa kata-kata petugas persembahan itu semuanya misterius tanpa alasan. Namun, ketika dia melihat apa yang terjadi, matanya melebar. Bahkan kail yang benar-benar lurus bisa menangkap ikan. Pembebasan itu mengambil ikan dan merentangkan telapak tangannya. Ikan merah itu melayang di udara di atas telapak tangannya, bergerak seolah-olah masih berenang di air. Namun, itu tidak bisa meninggalkan area di atas telapak tangannya. Kau selalu yang paling rakus di kolam. Kamu benar-benar akan mati karena mulutmu itu suatu hari nanti. Pemberi persembahan memarahi ikan merah, lalu mengembalikannya ke kolam. Kemudian, dia menancapkan pancing ke tanah dan pindah ke tebing. Dia melihat kabut yang merayap di tengah gunung dan perlahan berkata, sesuatu yang besar akan segera tiba. Jiang Luofu mengerutkan kening. Gurunya selalu berbicara dengan teka-teki seperti ini. Dia juga tidak menanyakannya, karena setelah bertahun-tahun, dia tahu bahwa kecuali jika gurunya memutuskan untuk membicarakannya, bertanya hanyalah buang-buang waktu. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa akan sangat bagus jika murid adik perempuannya juga ada di sini, untuk pergi dan mencabut kumis putih bodohnya itu. Tapi sayangnya, murid junior kecil adalah satu-satunya yang bisa melakukan hal seperti itu. Kamu harus pergi dan mengambil kesempatan untuk membiasakan diri dengan apa yang perlu kamu lakukan. Pembebasan itu melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa dia bisa pergi. Dipahami. Jiang Luofu membungkuk hormat, lalu suara keras dan jelas dari sepatu hak tingginya berangsur-angsur memudar ke kejauhan. Pembebasan itu menatap ibu kota. Ada ekspresi yang dalam dan tak terlukiskan di matanya. Sementara itu, di Istana Kekaisaran, Zuan menatap pelayan di depannya. Kepalanya mulai pusing.
Dia telah pergi dengan premis berharap kesehatan putri mahkota yang baik, dan kemudian menggunakannya sebagai kesempatan untuk bertemu dengan Bilinglong, tetapi pada akhirnya, Bilinglong hanya mengirim seorang pelayan. Pelayan itu menyampaikan beberapa patah kata, dan hanya itu. Dia masih tidak bisa bertemu dengannya. Sepertinya aku benar-benar membuatnya kesal terakhir kali. Zuan merasa sangat frustrasi. Dia tahu bahwa dia akan segera pergi, namun dia masih tidak mau bertemu dengannya. Apakah dia berencana untuk membencinya selama sisa hidupnya? Karena Bilinglong tidak mau bertemu dengannya, maka tidak ada gunanya dia tinggal di Istana Timur lagi. Dia menggunakan alasan acak untuk pergi. Either way, dia memiliki statusnya sebagai komandan pengawal bersenjata, yang memberinya lebih banyak kebebasan. Putri Mahkota, lihat betapa tidak sedap dipandangnya dia. Dia benar-benar pergi begitu saja. Rong Mo jelas tidak akan membiarkan kesempatan bagus untuk mengejek Zuan pergi. Bilinglong tetap tanpa ekspresi dan menjawab, Tuan Zhu sibuk dengan urusan resmi. Secara alami tidak ada alasan baginya untuk tetap berada di Istana Timur. Petik 2. Rong Mo memutar matanya. Orang itu semakin tidak sopan semakin dia naik. Yang Mulia seharusnya tidak mempromosikannya. Pukul mulutmu sendiri. Apakah keputusan Yang Mulia sesuatu yang bisa Anda kritik di belakangnya? Tatapan Bilinglong menjadi tajam. Rong Mo berkeringat dingin. Dia tahu bahwa dia telah pergi terlalu jauh. Pelayan ini tahu bahwa dia salah bicara. Saya tidak akan berani mengatakan hal seperti itu lagi. Bilinglong dengan tenang bertanya, apakah Anda menyelesaikan tugas investigasi yang saya berikan terakhir kali? Zuan tampaknya tidak banyak berurusan dengan orang-orang dari Raja Qi Manor baru-baru ini, tetapi saya mendengar bahwa pewaris Raja Qi juga berencana untuk melakukan perjalanan ke perbatasan utara, jawab Rong Mo. Kenapa dia pergi ke sana? Bilinglong mengerutkan kening. Dia tampaknya mengambil selir, jadi dia pergi ke sana untuk mengunjunginya, jawab Rong Mo. Bilinglong menyuarakan pengakuannya, lalu jelas-jelas kehilangan minat. Dan di mana Tuan Zhu baru-baru ini? Dia terus pergi ke klan Sang dan bahkan tidak kembali ke rumahnya sendiri. Dia bahkan bermalam di sana. Siapa tahu, dia mungkin mengincar gadis-gadis cantik mereka. Yang Mulia, Anda mungkin tidak tahu, tetapi menantu perempuan yang janda dari klan Sang adalah kecantikan yang langka. Ada banyak ahli waris dari kalangan bangsawan yang membicarakannya, kata Rong Mo, terdengar gelisah. Bilinglong tetap tanpa ekspresi. Klan Sang selalu mengorbankan diri mereka untuk negara kita, tidak perlu membicarakan mereka di belakang mereka. Selanjutnya, Sang Hong akan menjadi utusan yang kami kirim ke Cloud Center Commandery, jadi diharapkan dia sering bertemu dengan Zuan. Tapi kenapa aku merasa sangat kesal sekarang? Oh, Rong Mo mengerutkan hidungnya. Dia merasa putri mahkota menjadi sedikit tidak bahagia, jadi dia mencoba mengendalikan dirinya. Zuan jelas tidak meninggalkan Istana Timur untuk melakukan tugasnya sebagai komandan pengawal bersenjata. Sebagai gantinya, dia berjalan menuju Istana 100 Bunga. Dia sudah menjadi tamu tetap istana. Meskipun sudah sangat dingin, masih banyak bunga di sana. Aroma manis musim semi memenuhi udara. Dia bertanya-tanya bagaimana selir bayi mencapai itu. Setelah para pelayan menghubungi tuan mereka di dalam, Zuan dibawa masuk. Dia bisa melihat selir bayi duduk dengan anggun di ayunan di halaman dari jauh. Dia sepertinya suka duduk di ayunan sedikit. Dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Namun, perhatiannya segera disita oleh sosoknya dari belakang. Selir bayi mengenakan gaun rajutan putih yang pas. Mungkin karena dia sedang duduk di ayunan, tapi pinggangnya tampak lebih ramping dan elegan. Tapi yang lebih mencolok adalah pantatnya yang terbungkus rapat. Itu benar-benar bagus dan penuh, mampu membuat imajinasi menjadi liar. Saya menyapa selir bayi. Zuan masih harus menyapanya dengan hormat di depan para pelayan istana. Oh, Tuan Zhu tampaknya memiliki waktu luang untuk mengunjungi saya hari ini. Selir bayi secara alami membawa aura lembut dan lembut. Setiap kali dia tersenyum, orang lain akan merasa santai. Bab 959. Zuan memperhatikan bahwa para pelayan telah dengan bijaksana menarik diri ke kejauhan. Tentu saja, tidak mungkin mereka bisa pergi sepenuhnya. Selain Kaisar, tidak ada orang lain yang diizinkan untuk berinteraksi dengan selir ini satu lawan satu. Dia merendahkan suaranya dan berkata sambil tersenyum, saya ingin sekali datang ke sini setiap hari, tetapi saya khawatir Yang Mulia tidak akan terlalu senang tentang itu. Sebuah rona merah segera muncul di pipi selir bayi. Dia mendengus. Anda semakin berani, kamu bahkan berani menggodaku. Dia jelas kesal, tetapi karena dia berbicara dengan lembut, itu masih enak untuk didengarkan. Apakah Yang Mulia mengalami amnesia? Kami bahkan mengayunkan ayunan bersama terakhir kali. Zuan tidak benar-benar mengatakan hal-hal seperti itu karena penyimpangan,
Tetapi lebih karena dia ingin mencoba dan melihat hubungan seperti apa yang sebenarnya dia miliki dengan Kaisar. Dia bekerja untuk Kaisar dan Sekte Iblis, jadi dia tidak tahu ke sisi mana dia lebih condong. Itu adalah sesuatu yang akan mempengaruhi banyak keputusan di masa depan. Selir Bai mendengus dan segera mengubah topik pembicaraan. Bicaralah, mengapa kamu datang ke sini hari ini? Zuan tahu bahwa dia harus berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Dia tidak melanjutkan mengujinya, karena dia telah mengkonfirmasi beberapa hal. Aku ingin meminjam tas bumbu yang mulia lagi. Meskipun dia memiliki mirror meraj untuk menyembunyikan auranya, dia tidak akan bisa lolos dari deteksi seorang ahli sejati dari dekat. Dia harus pergi sebagai dirinya yang sebenarnya dalam perjalanannya ke Cloud Center Commandery, tetapi juga harus berdandan sebagai Golden Token 11 dari waktu ke waktu. Mudah bagi musuh untuk mendeteksi celah saat dia berganti identitas. Kali sebelumnya, kantong rempah-rempah telah memungkinkannya untuk menipu bahkan orang-orang besar di ibu kota. Oleh karena itu jelas akan cukup untuk berurusan dengan siapapun dari Cloud Center Commandery. Selir Bai terkekeh dan berkata, sepertinya kamu berencana untuk menipu seseorang lagi. Baiklah, serahkan keputusan yang mulia kalau begitu. Petik 2. Saya tidak punya surat keputusan. Kali ini hanya permintaan pribadi, kata Zuan dengan berani dan percaya diri. Selir Bai mengerutkan kening. Tuan Su, dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda? Zuan berkata sambil tertawa, sebagai seorang teman, yang mulia seharusnya bisa membantuku di sini, kan? Selir Bai menjawab dengan dingin, kamu memperlakukan selir kekaisaran sebagai temanmu. Jika yang mulia mendengar kata-kata ini, kepalamu pasti sudah jatuh ke tanah. Zuan pura-pura kaget. Saya mewakili Istana Timur untuk perjalanan ini, jadi saya berbagi beberapa beban putra mahkota. Sebagai selir putra mahkota, bukankah masuk akal bagi yang mulia untuk memberi saya bantuan? Petik 2. Wajah menawan Selir Bai tiba-tiba tersenyum. Lidah lisinmu tidak pernah mengecewakan. Baiklah, saya bisa memberi Anda kantong bumbu, tetapi Anda berutang budi kepada saya. Anda harus membalas budi ini di masa depan. Petik 2. Zuan berkata, aku akan bekerja seperti lembu untuk membalas kebaikan yang mulia. Dia menambahkan dalam hati, selama Anda memberi saya cukup rumput. Selir Bai tertawa kesal. Saya bukan petani, mengapa saya membutuhkan seekor lembu? Dia mengeluarkan tas rempah-rempah dari lengan bajunya dan menyerahkannya. Karena dia harus mengulurkan tangannya, sebagian dari pergelangan tangannya yang indah terlihat. Zuan hendak mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, tetapi mungkin karena dia sudah mempelajari pelajarannya, Selir Bai mengirimkannya ke tangannya dengan jentikan jarinya. Tidak ada kesempatan untuk kontak fisik. Baiklah, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, jadi kamu bisa pergi sekarang, kata Selir Bai dan duduk kembali di ayunan. Ketika dia merasakan sedikit panas tubuh yang tersisa di kantong rempah-rempah dan melihat sosok Selir Bai yang luar biasa, dia berpikir dalam hati, wanita ini jelas sudah menjadi seorang ibu, jadi mengapa dia masih tampak naif seperti wanita muda? Mengapa saya memikirkan teratai emas setiap kali saya melihatnya di ayunan itu? Wajahnya memanas, dan dia berulang kali bertobat dalam hati. Dia mengucapkan terima kasih kepada pihak lain dan mundur dengan hormat. Selir Bai terkejut. Dia mengira Zuan akan mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya, namun dia pergi dengan patuh hari ini. Dan kenapa dia berjalan begitu aneh? Bagaimanapun, dia berasal dari Sekte Iblis, dan dia juga telah menjadi selir di istana untuk waktu yang lama. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia sengaja sedikit membungkukkan punggungnya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan mendengus. Pipinya benar-benar merah. Orang itu benar-benar konyol. Ketika Zuan meninggalkan istana 100 bunga, dia akhirnya menyesuaikan diri lagi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, adikku. Kakak di sini hampir sepenuhnya dipermalukan karenamu. Anda juga orang yang berpengalaman, jadi mengapa Anda mengecewakan saya seperti itu? Petik 2. Saat itu, seseorang terkekeh di dekatnya dan berkata, Tuan Su memiliki saudara angkat. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang itu sebelumnya? Petik 2. Zuan berbalik dan melihat beberapa pelayan istana mengawal seorang wanita mengenakan gaun Phoenix merah bersulam emas dan mahkota Phoenix yang megah. Nyonya Parubaya yang cantik berjalan dengan seorang Kasim berwajah pucat di sisinya. Siapa lagi mereka selain Permaisuri dan Kasim Lu? Saya menyapa Yang Mulia Permaisuri. Zuan segera membungkuk. Dia harus mengakui bahwa Permaisuri adalah kecantikan yang luar biasa. Dia jelas tidak muda lagi, namun dia masih sama menakjubkannya. Meskipun dia tidak memiliki kemudahan seorang wanita muda seperti Sang Qin, kecantikannya yang dewasa memiliki semacam pesona yang unik. Bersama dengan status bangsawannya, gaya berbeda seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan wanita muda manapun.
Tentu saja, Kasim Lu yang jelek juga membuatnya terlihat jauh lebih baik. Kalau tidak, dia tidak akan terlihat cantik. Saya tidak percaya Tuan Zhu telah menanggapi kata-kata saya. Tidak ada kekurangan yang bisa diambil dari kesopanan permaisuri sama sekali. Saat itu, di depan Kasim dan pelayan lainnya, dia hanyalah ibu dunia, penguasa harem. Semua pelayan menatapnya dengan iri. Mereka berpikir, Yang Mulia benar-benar anggun dan cantik. Kapan kita bisa menjadi seperti dia? Juga, bukankah ada desas-desus bahwa Tuan Zhu sombong dan lalim? Dia terlihat hormat dan pantas di depan Yang Mulia. Tetapi bagaimana para pelayan dan pelayan bisa tahu bahwa subjek yang terhormat ini telah secara pribadi melakukan segala macam hal yang tidak sopan kepada tuan mereka? Menanggapi Yang Mulia, subjek ini tidak memiliki saudara yang disumpah. Saya mendengar beberapa baris cerita rakyat dari jalan-jalan dan hanya mengulanginya, jawab Zuan. Oh, permaisuri ini sudah lama tidak meninggalkan istana. Jika Tuan Zhu tidak keberatan, mengapa Anda tidak menceritakan beberapa kisah itu kepada saya? Permaisuri berjalan menuju gazebo terdekat dan memberi isyarat agar Zuan mengikutinya. Dia adalah penguasa harem kekaisaran, dan dia juga senior Zuan. Itulah mengapa dia tidak canggung seperti selir lainnya dan tidak perlu menghindari kontak dengan subjek luar. Zuan merasa murung. Itu hanya alasan yang dia buat, bagaimana dia bisa berharap bahwa dia akan terus mengejar masalah ini. Tetapi dengan begitu banyak pelayan dan Kasim yang mengawasi, dia tidak bisa benar-benar melawannya. Tak berdaya untuk melakukan hal lain, dia hanya bisa mengikuti. Dia mulai membaca, dahulu kala, ada seorang pria muda yang menarik yang lengannya lebih panjang dari lututnya, seorang pria berwajah merah yang janggutnya lebih panjang dari dadanya, dan seorang pria berkulit gelap dengan janggut penuh. Mereka berada di Taman Persik, dan mereka semua adalah teman dekat. Untungnya, dia adalah seorang transmigran, jadi dia tahu banyak hal dan punya banyak cerita. Dia dengan cepat menceritakan kisah sumpah kebun Persik. Permaisuri hanya berencana mengambil kesempatan untuk mengobrol lebih lama dengannya dan tidak terlalu tertarik dengan cerita apapun, tetapi dia semakin asyik semakin banyak yang dia dengar. Para pelayan dan Kasim juga benar-benar terserap ke dalam cerita ini. Padanya, Kasim Lu mau tak mau bertepuk tangan memuji, berseru, Guan Yu ini benar dan luar biasa. Dia segera tersadar dari linglung sesudahnya, dan dengan cepat meminta maaf. Yang Mulia, saya telah berbicara tidak pada tempatnya. Pelayan ini terlalu diinvestasikan sekarang. Petik 2. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Para Kasim dari dunia sebelumnya memuja Yue atau Guan Yu. Dia tidak menyangka para Kasim di dunia ini akan begitu tertarik pada mereka juga. Tidak apa-apa, permaisuri secara alami tidak akan menyalahkan Kasim Lu dan malah menatap Zuan sambil tersenyum. Permaisuri ini cukup penasaran betapa luar biasanya kuda Diaochan itu bagi semua pahlawan luar biasa yang ingin menungganginya. Orang-orang itu memang semua ingin menungganginya, Zuan dengan cepat mencoba menghadapi situasi baru ini. 1. Dan, sang permaisuri dengan cepat bertanya. Hanya itu yang aku punya. Mulut Zuan terasa kering. Bagaimana mungkin dia bisa memberitahu mereka seluruh kisah roman 3 kerajaan di tempat? Kalau begitu, Tuan Zhu harus menceritakan kisah selanjutnya kepada permaisuri ini ketika Anda mendengarnya. Aku akan menunggu dengan tidak sabar. Permaisuri memberinya tatapan menawan saat dia berbicara. Zuan tahu bahwa dia mengundangnya. Namun, dia menjawab, menanggapi Yang Mulia, subjek ini akan segera berangkat ke Cloud Center Commandery. Sisanya harus menunggu sampai aku kembali. Aku tidak pergi. Kakak, aku tidak akan pergi. Meskipun permaisuri cukup cantik, risikonya terlalu tinggi. Jika seseorang terus berjalan di tepi sungai, sepatunya pasti basah. Bagaimana dia bisa membiarkan seluruh hutan dihancurkan karena satu pohon? Lebih jauh lagi, dia tidak bisa tidak merasa bahwa permaisuri sedang memanfaatkannya. Digunakan benar-benar tidak terasa hebat, jadi dia dengan tegas menolak. Senyum permaisuri langsung memudar ketika dia mendengar penolakannya. Dia berkomentar, Tuan Zhu sepertinya baru saja mengunjungi selir Bai. Bab 960, rencanakan yang terburuk. Zuan berpikir dalam hati, bagaimana kamu bisa seperti ini? Anda semua tersenyum beberapa saat yang lalu, tetapi Anda sekarang akan menjadi bermusuhan. Tetapi dia juga bereaksi dengan cepat dan berkata, kali ini, dengan pergi ke Cloud Center Commandery, saya mewakili Istana Timur Putra Mahkota. Karena saya harus pergi untuk waktu yang lama, saya masih harus memberi hormat kepada Putra Mahkota dan Putri Mahkota dan mengindahkan instruksi mereka. Petik 2. Napas permaisuri tercekat di tenggorokannya. Dia awalnya ingin menggunakan situasi sebagai dalih untuk membuat keributan dan mendisiplinkannya sedikit, tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa dia akan bereaksi begitu cepat? Zuan mengambil kesempatan untuk mengatakan,
jika Yang Mulia tidak membutuhkan saya untuk hal lain, subjek ini akan pergi dulu. Saya masih perlu mempersiapkan banyak hal untuk perjalanan ini. Melihat bahwa dia menggunakan tugas resminya untuk menghindarinya, Permaisuri sangat tidak senang. Dia berkata dengan sinis, Tuan Zhu benar-benar setia dan berbakti kepada bangsa kita, setia dan setia pada keagungannya. Yang Mulia terlalu baik dengan pujianmu. Ini hanya tugas saya. Wajah Zuan juga memanas. Dia benar-benar tidak terlalu mengabdi pada Kaisar, yang merupakan sesuatu yang paling diketahui Permaisuri. Permaisuri benar-benar kesal. Dia benar-benar ingin membalas dengan, apakah mengerjakan tubuh Permaisuri ini dengan rajin juga bagian dari tugasmu, tetapi dengan begitu banyak orang yang hadir, alasannya masih menang pada akhirnya. Dia berkata, Yang Mulia benar-benar beruntung memiliki subjek seperti Anda untuk berbagi dalam kekhawatirannya. Anda boleh pergi. Anda telah berhasil mengendalikan Liu Ning untuk plus 358 plus 358 plus 358. Zuan mendecakkan lidahnya. Kemarahan seorang wanita muda yang sudah menikah dan kesepian bukanlah sesuatu yang bisa dikacaukan. Tidak mungkin dia akan sebodoh itu untuk mengatakan sesuatu yang lain pada saat itu, jadi dia cepat-cepat pergi. Ketika dia melihat Zuan menghindarinya seolah-olah dia adalah penyakit sampar setan, Permaisuri tidak berminat untuk berjalan-jalan lagi. Dia kembali ke istananya dengan ekspresi pucat. Setelah mengusir para pelayan dan Kasim, Permaisuri bertanya kepada Kasim Lu secara pribadi, Lu kecil, apakah aku sudah terlalu tua dan kehilangan pesonaku? Kasim Lu segera memujinya tanpa henti. Yang Mulia ada di puncak Anda, kecantikan Anda tak tertandingi. Jika diri Anda yang terhormat tidak menawan, tidak ada wanita di dunia ini yang bisa. Sang Permaisuri mendengus. Kalau begitu, kenapa bocah itu terus menghindariku? Ini hampir seperti aku akan memakannya atau semacamnya. Kasim Lu berkata, mungkin karena Tuan Zhu terlalu banyak was-was. Bagaimanapun, kita berada di istana kekaisaran. Dia pasti akan mati jika ada celah. Bahkan Permaisuri ini tidak takut, jadi apa yang dia takutkan? Permaisuri benar-benar kesal. Kasim Lu memberinya tatapan kesal. Permaisuri tidak pernah begitu proaktif dari seseorang. Dia bahkan harus mengambil inisiatif untuk mencari Zuan lagi dan lagi. Orang itu benar-benar memiliki bakat khusus, bahkan Permaisuri telah mengalami perasaan seperti itu. Dia merasakan kecemburuan, tetapi juga perasaan yang berbeda. Pada akhirnya, dia hanya bisa terus memuji Permaisuri untuk mencoba dan membuatnya sedikit lebih bahagia. Namun, dia tidak pernah berharap Permaisuri melambaikan tangannya dengan tidak sabar setelah mendengar apa yang dia katakan. Cukup, cukup. Itu selalu kata-kata yang sama lagi dan lagi beberapa tahun terakhir ini. Bahkan jika Anda tidak bosan dengan mereka, saya tersesat saja. Kasim Lu ingin menangis. Anda masih menunjukkan bahwa Zuan senyum Anda bahkan ketika dia memperlakukan Anda dengan sangat dingin, namun aku di sini menjagamu dengan semua yang kumiliki, tapi kau memperlakukanku seperti ini. Tapi dia sudah terbiasa setelah melayaninya selama bertahun-tahun. Meskipun dia merasakan kemarahan sesaat dan merasa agak dirugikan, kemarahan itu dengan cepat menghilang. Dia membungkuk hormat dan diam-diam mundur. Malam sebelum utusan kekaisaran pergi, Zuan tetap berada di istana. Dia menggunakan jalan rahasia dasar sumur untuk pergi ke istana Bilinglong. Ketika dia mendengar suara ketukan yang jelas, Bilinglong meraih pedang pendek di sebelah tempat tidurnya. Dia turun dari tempat tidurnya dengan waspada. Setelah ragu-ragu, dia masih membuka mekanisme dan memasuki ruang rahasia, memanggil, siapa itu? Ini aku, Zuan menjawab dari sisi lain. Bilinglong menghela nafas saat mendengar suara Zuan. Dia menurunkan pedang pendeknya, tapi suaranya masih dingin. Apakah kamu tahu bahwa menerobos masuk ke kamar pribadi putri ini di tengah malam adalah kejahatan yang dapat dihukum dengan pemberantasan klan? Sebagai rasa terima kasih atas kontribusi Anda untuk putra mahkota, putri ini akan memberi Anda kesempatan lagi. Nyah. Zuan terdiam sejenak. Wanita ini benar-benar tahu bagaimana menyimpan dendam. Dia masih belum melepaskannya bahkan setelah sekian lama. Dia hanya bisa berkata, aku akan pergi besok. Bilinglong tetap diam. Beberapa saat kemudian, dia menjawab, jadi apa? Zuan menghela nafas. Kasus hilangnya Cloud Center Duke sangat rumit. Banyak kekuatan yang terlibat di balik layar. Pasti akan ada orang yang tidak ingin saya berhasil. Dunia ini besar, dan Kaisar akan jauh, saya mungkin tidak kembali hidup-hidup. Itu sebabnya aku ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya sebelum aku pergi, jadi aku tidak akan menyesal lagi. Pintu ruang rahasia terbuka dengan erangan tidak lama setelah dia selesai berbicara. Bilinglong berdiri di depannya dengan tatapan dingin, berkomentar, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang sangat tidak menguntungkan ketika kamu bahkan belum pergi? Zuan mengungkapkan senyum. Sepertinya kamu masih peduli padaku.
Pah! Bi Linglong mendengus. Siapa yang peduli jika kamu mati atau tidak? Kemudian, dia berbalik dan mulai menutup pintu lagi. Zuan bukanlah orang bodoh yang tidak romantis. Bagaimana dia bisa membiarkannya menutup pintu sekarang? Dia maju selangkah dan masuk ke dalam. Apa yang sedang kamu lakukan? Bi Linglong melompat ketakutan. Dia mundur selangkah dan menangis. Aku akan berteriak minta tolong jika kamu tidak pergi sekarang. Zuan menatap matanya dan berkata, aku masih tidak akan merasa sedikit pun penyesalan jika kamu memanggil seseorang dan memerintahkanku untuk mati dengan 1000 luka. Bi Linglong malu dan panik karena penampilannya yang nakal. Kenapa kamu selalu seperti ini? Zuan mengambil kesempatan untuk membawanya ke dalam pelukannya. Dia menjawab dengan lembut, kamu baru menyadarinya sekarang. Lepaskan saya. Bi Linglong panik. Dia terus memukulnya, mencoba mendorongnya menjauh. Merasa bahwa dia bahkan tidak menggunakan ki, Zuan jelas tidak akan cukup bodoh untuk membiarkannya pergi. Bi Linglong berjuang sebentar, tetapi serangannya menjadi semakin lemah. Bibir mereka semakin dekat, dan pada akhirnya, mereka saling menekan. Zuan sangat lembut kali ini. Bi Linglong dengan jelas merasakan cintanya juga. Tubuhnya juga menjadi lebih lembut dan lebih lembut. Beberapa saat kemudian, Bi Linglong berbaring di lengannya dengan wajah yang benar-benar memerah. Dia menggambar lingkaran di dadanya dengan sikap polos, berkata, kamu benar-benar menyebalkan, dia tidak lagi dingin dan sombong seperti sebelumnya, sebaliknya, itu lebih seperti cemberut anak manja. Tapi bukankah kamu sangat menyukainya sekarang? Zuan memiliki senyum nakal di wajahnya. Bi Linglong sangat marah sehingga dia menggigit bahunya. Pria ini selalu mempermalukannya seperti ini, namun dalam hati dia sepertinya menyukainya. Dia benar-benar kesal ketika memikirkan itu dan ingin melampiaskan kebenciannya. Aku salah, Zuan terus memohon belas kasihan. Tubuh mereka bergesekan satu sama lain, dan napas mereka segera menjadi berat. Tidak, Bi Linglong semakin bingung. Bagaimanapun, dia masih seorang wanita muda, jadi bagaimana dia bisa menangani tubuhnya yang kuat dan pemarah. Zuan tertawa. Dia dengan lembut mencium pipinya dan tidak melangkah lebih jauh. Sebagai gantinya, dia memeluknya dengan penuh perhatian, berkata, Linglong, kamu perlu memperbaiki esensi ini dengan benar untuk mengimbangi umur panjang yang hilang. Saya takut itu akan meninggalkan efek yang bertahan lama jika Anda menunggu terlalu lama. Aku benar-benar merasa sedih ketika melihat rambut putihmu. Bi Linglong tersipu ketika dia mendengar apa yang dia katakan, bertanya, keterampilan aneh macam apa itu? Saya hanya merasa itu tidak senonoh. Bagaimana bisa sesuatu yang bisa menyelamatkan nyawa menjadi tidak senonoh? Zuan menjawab dengan wajah datar. Lalu apakah kamu akan menggunakan metode ini setiap kali kamu menyelamatkan seseorang di masa depan? Mata Bi Linglong langsung melebar. Tentu saja tidak. Zuan menambahkan dalam hati, misalnya, saya tidak akan pernah menyelamatkan orang seperti ini. Bi Linglong akhirnya tenang dan berkata, ngomong-ngomong, kamu harus berhati-hati di Cloud Center Commandery kali ini. Klan di Provinsi Cloud Center semuanya sangat kuat, dan klan Yu sendiri memiliki masalah yang mengakar. Hilangnya Duke Cloud Center sebelumnya terlalu mencurigakan, saya menduga bahwa mungkin orang-orang klan itu sendiri yang menyebabkannya. Bahkan ada kemungkinan bahwa klan Jian yang berkolusi dengan Nyonya Cloud Center Duke untuk menyakitinya. Zuan merasa sangat kagum. Bagaimanapun, Bi Linglong adalah putri mahkota yang luar biasa. Dia bisa menebak beberapa kebenaran hanya dari beberapa petunjuk. Adapun apakah Nyonya Cloud Center Duke telah mengambil bagian dalam kolusi, sosoknya yang menakjubkan muncul kembali di benaknya dan dia secara tidak sadar merasa itu tidak mungkin. Tampaknya menyadari ketidaksetujuannya, Bi Linglong mengingatkannya dengan cemberut, Adipati klan Jian adalah salah satu adipati pendiri kerajaan kami, sama seperti klan Chu kota Bright Moon Anda. Mereka memiliki tentara pribadi. Selain itu, karena status mereka di Cloud Center Commandery khusus, bersama dengan bantuan klan Yu, klan Jian tidak dilemahkan oleh pengadilan seperti klan Chu. Karena itu, meskipun Anda menemukan sesuatu, jangan terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Jika tidak, Anda bisa menyandarkan punggung mereka ke dinding. Pada saat itu, seluruh utusan Anda mungkin akan sepenuhnya dihilangkan. Petik 2. Zuan terkejut dan berseru, jangan bilang mereka benar-benar berani memberontak. Bi Linglong menjawab, saya telah menerima beberapa informasi intelijen dari Cloud Center Commandery selama bertahun-tahun. Kekuatan di sana rumit dan kusut. Pengaruh pengadilan atas wilayah itu terbatas, jadi apapun bisa terjadi. Demi keselamatan Anda sendiri, Anda harus merencanakan yang terburuk.